Bab 1185. Ada kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kegelapan selain itu dan juga pembuat onar besar, militer federasi. Maka, Amoros Douluo dan yang lainnya berpikir untuk bergabung dengan dua kerajaan besar Do Spirit dan Star Luo untuk menghentikan perang ini. Sebuah gambar yang menakutkan muncul tanpa sadar di benaknya. Itu adalah adegan ketika dia dihadapkan oleh Sage King Abyssal saat itu. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh tak terbatas Sage King ke arahnya. Saat ini, mereka telah mengalahkan gelombang abisal dan segel telah diperkuat sekali lagi, tetapi apakah upaya ini benar-benar mampu menghentikan upaya pesawat abisal berikutnya? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tang Wulin tidak tahu itu dan dia bahkan bisa mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat untuk itu. Namun, jika pesawat abisal bersedia melakukan apa saja tanpa peduli biayanya, mungkin pesawat abisal dapat meluncurkan gelombang abisal berikutnya kapan saja. Dengan demikian, pesawat abisal adalah musuh tangguh lain yang perlu dia hadapi. Sebagai kandidat yang dipilih oleh pesawat, ia harus menjadi orang pertama yang menanggung tekanan besar. Bahkan, pesawat abisal mungkin bisa menjadi musuh terbesar yang harus dia hadapi. Karena itu, hal terpenting baginya sekarang adalah memperkuat dirinya sendiri. Selama 3 bulan terakhir, Tang Wulin jelas bisa merasakan kecepatan cepat di mana basis kultivasinya meningkat. Selama budidaya tertutup selama 3 bulan, dia menghabiskan bulan pertama melakukan tugas paling penting untuk merapikan keuntungan yang diperolehnya dari membudidayakan tentara Dewa Darah, terutama dalam menggabungkan pemahaman yang dia miliki dari pertempuran dengan Abyssal Sage King ke dalam dirinya, kemampuan melalui pemahaman kekuatan spiritualnya. Kemudian, dia berkultivasi dengan kecepatan penuh. Dia tidak beruntung mengalahkan Wu Zhangkong dalam pertempuran. Ini adalah hasil dari dia menetap dengan keuntungannya sambil mengekspresikan kemampuan sejatinya pada saat yang sama. Dia juga mengandalkan amplifikasi yang diberikan oleh Golden Dragon Spear dan Golden Dragon King Bloodline. Meskipun dia hanya memiliki basis budidaya 7 cincin, kapasitas bertarungnya secara keseluruhan saat ini sudah tidak kalah dengan pembangkit tenaga biasa judul Douluo. Tentu saja, ini adalah saat kedua belah pihak tidak menggunakan armor perang mereka. Pada kenyataannya, Tang Wulin sama sekali tidak mampu menggunakan baju perangnya sekarang. Prototipe logam armor pertempuran 3 kata sudah selesai tetapi dia belum melakukan pengerjaan sirkuit inti. Basis budidaya kekuatan jiwanya sekarang sudah di peringkat ke-73. Dia telah mengangkat dirinya dengan 2 peringkat dalam waktu singkat 3 bulan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi seseorang dengan basis budidaya 7 cincin. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasinya masih meningkat. Menilai dari situasi saat ini, ia akan membutuhkan waktu paling lama 1 tahun sebelum ia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai peringkat Sol Douluo berdering 8 dan akan membutuhkan waktu paling banyak 3 tahun baginya untuk menjadi judul Douluo. Usianya baru 24 tahun. Judul Douluo yang berusia 24 tahun terlihat sangat jarang bahkan dalam sejarah Akademi Shrek. Tang Wulin sudah memutuskan bahwa ia akan secara bersamaan mencoba untuk memecahkan segel lapisan ke-12 Raja Naga Emas ketika ia menerobos ke ranah Sol Douluo. Menurut kursus sebelumnya, dia akan mendapatkan cincin jiwa emas ke-6-nya. Ledakan naga emas yang dibawa oleh cincin jiwa emas ke-5-nya telah meningkatkan hampir semua kemampuannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibawa oleh cincin jiwa ke-6 hanya bisa lebih menakutkan. Di sisi lain, kekuatan dan daya tahan tubuhnya setelah menjadi gelar Douluo akan memungkinkannya untuk mulai mempertimbangkan pembuatan armor perang 4 kata. Tang Wulin memiliki keyakinan bahwa ia akan mampu menghadapi kekuatan besar di dunia saat ini setelah ia menjadi master baju zirah pertempuran 4 kata. Dia mengikuti perencanaan yang sangat jelas selama proses kultivasinya. Sejak dia berhasil menjadi jiwa Sage, dia bisa merasakan bahwa dia sudah memasuki tingkat yang berbeda dan dia benar-benar dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejak saat itu dan seterusnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia duduk bersila dalam persiapan untuk mulai berkultivasi. Komunikator jiwa yang melilit pergelangan tangannya tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melirik. Pandangannya berubah dan dia tampak sedikit bersemangat. Dia mengambil komunikator jiwa dan mendengar suara yang akrab menggema dari ujung komunikasi. Di mana Anda? Baiklah, tunggu aku.
Tang Wulin hanya mengucapkan kata-kata singkat ini sebelum ia dengan cepat bangkit dan bergegas keluar dari ruangan. Ya, bergegas adalah cara terbaik untuk menggambarkan cara dia bergerak. Kantor pusat Tang Sek hampir tersebar di seluruh dunia bawah tanah Heaven Dou City. Akibatnya, pintu keluar dapat diakses ke segala arah. Beberapa menit kemudian, Tang Wulin muncul di jalan-jalan kota Heaven Dou. Karena kegembiraannya, dia belum menyembunyikan penampilannya. Wajahnya ditutupi oleh topeng wajah dan topi menutupi kepalanya. Dia menyembunyikan penampilannya sebanyak mungkin. Dia menyipitkan matanya dan menyebarkan kekuatan spiritualnya tanpa terlihat ke sekeliling. Pada tingkat kekuatan spiritualnya, siapapun tidak mungkin mendeteksi kekuatan spiritualnya kecuali itu adalah pembangkit tenaga roh peringkat lain. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu di depan kegembiraan yang dia rasakan saat ini. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian biasa akan memasuki pelelangan terbesar di kota Heaven Dou ketika dia berhenti. Tidak ada yang luar biasa tentang pria parubaya itu, tetapi ada satu hal yang ia miliki yang mirip dengan Tang Wulin. Dia juga memiliki topeng wajah di wajahnya tetapi tidak ada topi di kepalanya. Orang lain mengikutinya di sisinya. Jika Tang Wulin menemuinya pada saat ini, dia pasti akan menjadi lebih bersemangat. Kegembiraannya tak tertandingi. Dia juga mengenakan masker wajah yang menutupi fitur wajahnya. Namun, kepalanya memiliki rambut perak yang indah dan sepasang mata ungu yang memikat. Kekuatan spiritual yang sangat mengesankan, pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, bisakah kamu merasakan itu? Dia bertanya wanita di sisinya. Naer yang bermata ungu berambut perak menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Pembinaan kekuatan spiritual Anda hampir di tepi ranah spirit domain. Tidak perlu terburu-buru. Anda akan merasakannya secara alami setelah Anda membuat terobosan hingga batasnya. Master Pagoda, jadi kamu mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik dengan ranah spirit domain yang melepaskan kekuatan spiritualnya sekarang. Suara Gu Yuena terdengar senyaman sebelumnya tetapi tidak mengandung fluktuasi spiritual sama sekali. Sepertinya orang itu sedang mencari sesuatu dan tidak punya niat untuk bertarung. Ayo masuk. Surga Dou City seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang berbakat masih tetap dalam sekresi. Seandainya kita tidak berusaha untuk mendapatkan barang itu untukmu hari ini, saya ingin melihat orang yang perkasa di sana. Dia memimpin jalan dan berjalan menuju bagian dalam pelelangan setelah mengatakan itu. Gu Yuena berhenti berjalan. Dia berbalik dan melihat ke arah langit di belakangnya dengan ekspresi rumit yang melintas melewati matanya sejenak. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Impulsif yang terlintas di matanya menghilang begitu muncul. Menemukannya, kekuatan spiritual Tang Wulin mencabut tiba-tiba. Dia berjalan di depan di jalan dalam kecepatan yang tampak lambat tetapi masih cepat. Setelah beberapa putaran jalan memutar, ia menemukan bayangan hitam yang dikenalnya. Senyum Tang Wulin tumbuh lebih luas pada saat itu ketika dia melihat orang itu. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Di sisi lain, orang itu tampaknya juga merasakan kehadirannya. Orang itu tiba-tiba berbalik dengan tatapan terpaku pada tubuh Tang Wulin. Orang ini sedikit berbeda dari Tang Wulin. Dia tidak memakai masker. Dia memiliki wajah biasa dengan sosok tinggi dan kepalanya penuh rambut keemasan berkilauan dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Bibirnya tersenyum licik namun menggoda ketika ia berjalan menuju Tang Wulin. Segera, keduanya berdiri saling berhadapan. Tang Wulin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan dada orang itu. Laki-laki berambut emas yang sama mengulurkan tangannya. Tangan kanan mereka bertemu satu sama lain di udara dan bertepuk tangan keras. Kemudian, mereka dengan erat meraih tangan satu sama lain. Tang Wulin dengan keras menarik sekali. Tidak ada keraguan bahwa perbedaan antara kekuatan Tang Wulin dan pria berambut emas itu masih sangat besar. Tang Wulin menabrak dada orang itu dengan bahunya. Namun, pada saat berikutnya, mereka tertawa keras bersamaan. Selamat datang kembali. Tang Wulin menjabat tangannya. Bukankah kita bertingkah agak terlalu bersemangat? Untungnya, gadisku Xiaoyan tidak ada di sini, kata pria berambut emas sambil tertawa. Bab 1186 banding 1186. Tang Wulin berbicara, "Oh, benar, di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak ada di sini bersamamu?"
Aku belum punya waktu untuk bertanya kepada kalian semua. Pria berambut emas itu tanpa diragukan lagi Yue Zhengyu menyamar. Dia tersenyum. Dia memiliki jalannya sendiri untuk diambil. Dia bahkan tidak memberitahuku kemana dia pergi ketika dia pergi, tapi aku kira-kira bisa menebak. Jangan khawatir, aku sudah menghubunginya. Dia akan tiba di tempat lain 1 atau 2 hari. Kakak laki-laki, meskipun Anda adalah juara di tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, kita semua telah meningkatkan kemampuan kita juga. Jangan sampai Anda dikalahkan oleh kami. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya. Kamu berdua harus mencoba dan bertarung denganku berpasangan. Mata Yue Zhengyu bersinar. Kamu mengatakan itu. Jangan menangis ketika kamu dikalahkan. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sepertinya kamu penuh percaya diri. Kurasa kamu sudah membuat terobosan ke-7 cincin. Yue Zhengyu segera menunjukkan ekspresi bangga. Apakah itu mengesankan? Tidak banyak. Tang Wulin berkata, ayo pergi. Ini bukan tempat untuk diskusi. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan genggamannya di tangan Yue Zhengyu saat mereka berjalan di depan. Yue Zhengyu sesekali melihat pemandangan di kedua sisi jalan. Rasanya benar-benar senang bisa kembali. Sayang sekali ini bukan kota Shrek lagi. Ekspresinya sedikit meredup saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Tang Wulin bukan satu-satunya orang dengan emosi yang mendalam terhadap Shrek Academy. Pada kenyataannya, mereka telah berkultivasi di Akademi Shrek selama 3 tahun lebih dari Tang Wulin saat itu, jadi mereka merasa lebih enggan daripada Tang Wulin untuk berpisah dengan Akademi. Kalau tidak, dia tidak akan berkultivasi dengan upaya seperti itu selama periode waktu ini. Oh, aku sudah jadi kolonel. Aku dipromosikan karena kemampuanku di Korps Tentara Selatan. Bahkan kakekku yang kuno itu tidak mengomentari itu. Bagaimana denganmu? Yue Zhengyu menggunakan bahunya untuk mendorong Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum. Kamu agak sombong ya. Kamu pasti terlalu banyak ditindas di Korps Tentara Selatan. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Aku menghabiskan setiap hari berkultivasi, tidak melakukan apapun kecuali yang lain. Sejak Xiaoyan pergi, aku bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Bagaimana dengan Xie Xie dan Yuanen? Kapan mereka kembali? Ada juga Xinglan dan Li Zi, mereka sudah di sini. Aku bukan orang pertama, kan? Petik 2. Tang Wulin berkata, apa yang salah dengan menjadi orang pertama yang datang? Ini menunjukkan bahwa Anda termotivasi dan positif. Mereka juga akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Yue Zhengyu terdiam tiba-tiba. Dia menghela napas panjang setelah beberapa detik berlalu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bersatu kembali dengan semua orang. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi ia menggunakan bahunya untuk mendorong Yue Zhengyu. Iya, rasanya benar-benar senang bertemu kembali dengan teman-temannya. Meskipun dia sudah memimpin unit naga darah sendirian dan mendapat dukungan dari Shrek Academy dan Tang Sek sekarang, tidak ada yang bisa mengukur para sahabat yang selalu bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka adalah Shrek 7 monster sejati hari ini. Oh benar, Zhengyu. Biarkan aku memberitahumu kabar baik. Kamu sudah menjadi salah satu penatua Sigat Pavilion sekarang. Kamu sekarang dapat bergabung dengan pertemuan Sigat Pavilion. Yue Zhengyu tertegun sejenak tetapi ekspresinya tidak mengungkapkan kebahagiaan. Sebaliknya, dia dengan pahit tersenyum. Penatua Pavilion Dewa Laut, apakah kita memberikan gelar ini untuk diri kita sendiri? Ya, tidak ada orang lain selain kita. Untuk memberi kejutan besar kepada semua orang, Tang Wulin belum memberitahu teman-temannya tentang berita begitu banyak orang yang masih hidup di Tang Sekte selama percakapan mereka di komunikator jiwa. Yue Zhengyu merasa dia terdengar agak terlalu serius. Dia tertawa pada gilirannya. Jadi, sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, apakah kamu seharusnya menjadi Master Pavilion Dewa Laut? Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Yue Zhengyu tersenyum. Baiklah kalau begitu, kita akan bergandengan tangan sebagai saudara untuk meningkatkan Pavilion Dewa Laut. Dengan mengangkat Shrek, kita tentu dapat membangun kembali akademi, kan? Itu pasti, kata Tang Wulin dengan paksa. Yue Zhengyu menurunkan suaranya dan berkata, kakak, apakah Anda akan memberi saya posisi wakil pavilion? Karena semua orang belum kembali, Anda dapat memberikan posisi lainnya ke Yuanen atau Xinglan. Biasanya ada 2 posisi yang tersedia untuk Master Wakil Pavilion, kan? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan senyum licik. Dia berkata,
Kita akan membahas lebih lanjut selama pertemuan Paviliun Dewa Laut. Anda harus tahu bahwa Paviliun Dewa Laut selalu mengutamakan keadilan dan keadilan. Kami akan menyepakati urusan penting sebagai sebuah tim. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Tidak bisakah kamu menarik beberapa senar saja? Itu hanya beberapa dari kita. Oh benar, ada juga Yang Mulia Roh Kudus Douluo. Mungkinkah wanita tua agung itu enggan menjadi Paviliun Master? Apakah dia belum pulih dari rasa sakit kehilangan seseorang? Petik 2. Tang Wulin menghela nafas. Tidak mudah untuk pulih. Hatinya sudah mati. Jika bukan karena kepeduliannya pada Shrek, aku takut itu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah redup juga. Sejujurnya, tugas membangun kembali Shrek benar-benar sangat sulit. Sebelum saya pergi, kakek saya berbicara kepada saya mengenai beberapa urusan yang berkaitan dengan situasi politik saat ini. Dia sama sekali tidak optimis tentang kita. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Kurasa Korps Tentara Selatan milik fraksi Hawk, apakah aku benar? Yue Zhengyu mengangguk. Korps Angkatan Darat Selatan relatif istimewa karena mereka berada lebih jauh dari sisa pasukan korps. Selain itu, Korps Angkatan Darat terletak di tanah yang kaya. Secara umum, Korps Tentara tidak ikut serta dalam perang politik. Namun, saya pendahulu Yue Clan dulunya adalah garis silsilah dari Hall Master Martial Soul Hall. Dalam sila klan kami, ada permusuhan antara kami dan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan demikian, Korps Tentara Selatan pasti akan menawarkan dukungan jika kami menggunakan senjata dengan itu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Kalau begitu, bagaimana dengan upaya kita untuk membangun kembali Shrek? Apakah Korps Tentara Selatan akan mendukung kita? Yue Zhengyu tersenyum pahit. Itu sangat sulit. Meskipun kebenaran mengenaimu seperti batu bata, aku masih harus mengatakannya. Sebelum aku pergi, kakekku mengatakan kepadaku bahwa dia dan Korps Tentara Selatan tidak akan pernah mendukung upaya kita untuk membangun kembali Shrek. Ini karena mungkin saja ini akan sangat mempengaruhi klan kita. Petik 2. Meskipun Tang Wulin sudah menduga bahwa ini akan terjadi, dia masih merasa agak kecewa di hatinya. Namun, itu tidak pasti. Kakek saya mengatakan bahwa Korps Tentara Selatan tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kami ketika kami membangun kembali Shrek. Ada juga dua situasi yang mungkin di mana ia akan memberikan pertimbangan untuk memberi kami suatu hal tertentu. Jumlah dukungan. Skenario pertama adalah kita mampu mengungkapkan kemampuan kita untuk melawan kekuatan besar selama proses pembangunan kembali akademi. Dalam keadaan seperti itu, dia akan mempertimbangkan untuk memberikan dukungan ke tingkat tertentu. Skenario lain adalah jika saya mampu menjadi Master Armor Pertempuran 4 Kata, jika itu terjadi, maka saya akan menjadi penerus Komandan Resimen Southern Army Corps berikutnya. Tentara pasti akan condong ke arah saya ke tingkat tertentu atas nama penghormatan. Namun, jelas bahwa kedua skenario ini tidak begitu mudah untuk dicapai. Petik 2. Tang Wulin dengan lembut mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Yue Zhengyu. Memang benar ini bukan tugas yang mudah. Selain orang-orang tertentu yang berbakat dengan kualitas fisik khusus, seorang guru jiwa umumnya harus berkultivasi ke tingkat Hyper Douluo minimal untuk menjadi Master Baju Zirah Pertempuran 4 Kata. Namun, itu tidak memadai bagi seseorang untuk menjadi Hyper Douluo pada kebanyakan kesempatan. Ini karena untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 Kata orang akan membutuhkan penyempurnaan surgawi pengrajin surgawi. Hyper Douluos tidak datang dalam jumlah besar tetapi mereka juga tidak dianggap terlalu sedikit. Di sisi lain, setiap penyempurnaan surgawi sangat melelahkan bahkan untuk pengrajin suci Zhenhua. Dia perlu beristirahat untuk waktu yang sangat lama setelah menyelesaikan satu set baju perang 4 kata. Dengan demikian, sudah sangat jarang baginya untuk melakukan misi pemurnian surgawi seperti itu. Kami entah bagaimana akan menemukan jalan. Anda masih memiliki saya, Tang Wulin menepuk bahu Yue Zhengyu. Yue Zhengyu meliriknya dengan heran karena dia menemukan bahwa ekspresi Tang Wulin tampaknya tidak berubah meskipun menerima kabar buruk seperti itu. Matanya tetap berkilauan dengan roh seolah-olah dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kakak, kamu tampaknya telah menjadi lebih percaya diri setelah menjadi juara tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal kali ini. Aku pasti memuji kamu untuk itu. Tang Wulin tersenyum. Keyakinan berasal dari kemampuan seseorang. Dengan cara ini, dia menarik Yue Zhengyu sambil berbicara dan memasuki gang di samping.
Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan bahwa tidak ada mata-mata di sekitarnya, dia menarik Yue Zhengyu ke halaman. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Yue Zhengyu mengikuti Tang Wulin saat mereka memasuki dunia bawah tanah Tang Sekte dan dia heran dari pandangan. Ini, dunia bawah tanah yang luas mengejutkan Yue Zhengyu sehingga dia terdiam. Dia melihat banyak pekerja sibuk dan mesia diproduksi di jalur perakitan. Yue Zhengyu tidak bisa menelan ludah. Ini milik Sekte Tang, tanya Yue Zhengyu dengan heran. Tang Wulin mengangguk. Dan kita juga. Tang Wulin membawanya keluar pintu. Pintu terbuka dengan sendirinya tanpa menunggu kemudian membunyikan bel. Lan Muzi baru saja keluar dari dalam secara kebetulan. Dia tersenyum melihat Tang Wulin. Dia membungkuk dan berseru, Pavilion Master. Kakak senior, Lan, tidak perlu bersikap sopan. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Dia sekarang sudah mampu menjaga dirinya sendiri dengan bermartabat setelah pengingat Long Yaiwei. Segera, Lan Muzi melihat Yue Zhengyu di samping Tang Wulin yang menatap dengan bingung dengan mulutnya yang ternganga. Murid junior, Zhengyu, sudah terlalu lama. Yue Zhengyu sudah gagap sekarang. Senior, kakak senior murid Lan. Kamu masih hidup. Kamu. Bab 1187. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Hei kamu, apakah kamu terkejut? Yue Zhengyu sudah berjalan maju dengan langkah cepat untuk ukuran Lan Muzi naik dan turun dari jarak dekat. Dia takut dia salah mengira dia adalah orang lain. Kamu benar-benar belum mati. Apakah kamu yakin bahwa kamu bukan hantu? Kata Yue Zhengyu menganga dan tak bisa berkata-kata. Lan Muzi bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi hantu? Aku masih hidup dan sehat. Jangan khawatir, oke. Tang Wulin tidak bisa menonton lagi. Dia meminta maaf kepada Lan Muzi sebelum dia menarik Yue Zhengyu saat mereka memasuki ruangan. Di dalam, Long Yaiwei dan Wu Zhangkong sedang mendiskusikan daftar kelompok siswa pertama yang akan menuju ke Pulau Iblis. Wu Zhangkong memimpin untuk berdiri saat dia melihat Tang Wulin memasuki ruangan, diikuti oleh Long Yaiwei segera setelah itu. Mereka sedikit membungkuk dan memanggil Tang Wulin bersamaan, Pavilion Master. Yue Zhengyu tidak terlalu memperhatikan ketika Lan Muzi memanggil Tang Wulin sebagai Pavilion Master sebelumnya. Namun sekarang, dia benar-benar terpana ketika melihat dengan matanya sendiri bahwa Wu Zhangkong dan Long Yaiwei berbicara kepada Tang Wulin. Penatua panjang, Guru Wu. Yue Zhengyu bahkan lebih kewalahan dari Tang Wulin ketika dia pertama kali bertemu Wu Zhangkong. Meskipun dia bisa tahu apa yang akan terjadi ketika dia bertemu Lan Muzi sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika dia benar-benar bertemu Wu Zhangkong secara langsung. Dia tidak mengikuti Wu Zhangkong sebagai murid seperti Tang Wulin, Xie Xie dan yang lainnya, tetapi sudah beberapa tahun sejak dia belajar di bawah Wu Zhangkong. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya ketika dia bertemu kembali dengan Guru Wu, seorang pria yang dia pikir sudah lama meninggal. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Air mata mengalir deras hampir seketika. Dia berlari ke depan Wu Zhangkong dengan satu langkah besar dan memeluknya saat dia menangis keras-keras. Wajah dingin Wu Zhangkong yang biasanya dingin kembali menjadi senyum. Itu adalah reuni setelah bencana. Meskipun dia memiliki Tang Wulin sebagai presiden, dia baru saja bertemu Yue Zhengyu setelah sekian lama. Bibirnya tersenyum, tetapi matanya sudah memerah. Dia tersenyum dengan air mata di matanya. Anda tidak tahu apa yang Anda miliki sampai hilang. Long Yaiwei mengangguk pada Tang Wulin lalu dia memandang Yue Zhengyu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia adalah Dark Douluo. Dilihat oleh basis budidayanya, bahkan Atlas Douluo Yunming mungkin tidak selalu menjadi lawan yang layak baginya. Dia juga telah menguasai kontrol atas kekuatan cahaya, jadi dia secara alami bisa merasakan fluktuasi elemen cahaya yang hampir nyata yang dipancarkan dari tubuh Yue Zhengyu. Rasanya seakan seluruh tubuhnya terbentuk dari elemen cahaya. Seseorang dengan jiwa bela diri malaikat suci bisa menjadi sage jiwa setelah mencapai 7 cincin. Semakin jauh ia meningkat, semakin besar perubahan kemampuannya. Ini juga alasan mengapa Yue Zhengyu begitu penuh percaya diri. Dia tidak hanya berhasil menembus Soul Sage,
tapi dia juga telah menyelesaikan pembaptisan suci kedua malaikat suci klan. Ini sangat jarang terlihat dalam sejarah klan malaikat suci, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat. Setelah waktu yang sangat lama dan dengan usaha keras, Yue Zhengyu akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin sekali lagi, ekspresinya sudah berubah. Dia berbicara dengan galak, "Kamu tahu ini dari sebelumnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Tang Wulin mengangkat bahu. "Jika aku harus memberitahumu lebih awal, apakah aku masih bisa melihatmu menangis?" Yue Zhengyu menatapnya lalu menatap Wu Zhangkong sekali lagi. Dia segera menemukan bahwa dia tidak dapat menahan diri dari tersenyum melalui air mata. "Jika menangis bisa membangkitkan Guru Wu, aku rela menangis bahkan 100 kali." Bahkan mata Tang Wulin sedikit memerah setelah mendengarkan kata-kata ini. Iya, jika dia bisa menghidupkan kembali Guru Wu hanya dengan menangis, dia juga mau menangis 100 kali. Tang Wulin menjelaskan kepada Yue Zhengyu bagaimana situasi saat ini di akademi. Ketika Yue Zhengyu mengetahui bahwa Wu Shiduo, teman-teman sekelasnya yang lain dan banyak murid senior dari pengadilan dalam masih hidup, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. "Oh, benar, Guru Wu dan Penatua Long. Yue Zhengyu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin." Tang Wulin sedang menjalani setengah kalimatnya ketika Yue Zhengyu menyadari apa yang akan dikatakannya. Dia bergegas ke sisinya dan menutup mulutnya. "Tidak, jangan katakan itu. Kakak laki-laki, jika kamu mengatakan sepatah kata pun tentang itu, aku akan meninggalkan persahabatan kita," kata Yue Zhengyu dengan galak. Tang Wulin tidak memberi tahu mereka tentang keinginan Yue Zhengyu untuk menjadi wakil pavilion, tapi dia tidak bisa menahan tawa. "Kebetulan, saya tidak memiliki mitra sparring akhir-akhir ini. Anda kembali sekarang dan saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat tertarik untuk melanjutkan peningkatan Anda. Mengapa kita tidak berlatih dan juga menggunakannya sebagai kesempatan bagi Penatua Long untuk membimbing kita?" Petik 2. Yue Zhengyu memandang Tang Wulin dengan cemas dan berbicara, "Saya pikir kami setuju untuk berdebat 2 lawan 1 ketika Xiaoyan kembali." Meskipun dia merasa sangat percaya diri, dia juga menyaksikan dengan matanya sendiri ketika Tang Wulin menjadi juara tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Dia tidak cukup percaya diri sampai-sampai berasumsi dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin menoleh ke arah Long Yeiwei dan berkata, "Yue Zhengyu punya permintaan sebelumnya." Dia menemukan mulutnya tertutup sekali lagi. Marah, Yue Zhengyu berbicara melalui gigi yang terkatup, "Baiklah." Sebentar kemudian, "Saya setuju untuk itu." Long Yeiwei mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia sudah belajar dari Wu Zhangkong tentang bagaimana Tang Wulin mengalahkan mantan gurunya sebelumnya dengan alasan bahwa mereka berdua tidak akan menggunakan baju perang mereka. Karena itu, dia berbicara, "Zhengyu diizinkan menggunakan armor perang 2 kata, tapi Wulin tidak diizinkan menggunakan armornya sendiri." Yue Zhengyu tampaknya tidak senang dengan kata-katanya. Dia menjelaskan dengan ekspresi pahit, "Penatua Long, armor perang 2 kata saya baru saja ditempa menjadi prototipe armor pertempuran 3 kata saya. Saya telah berkultivasi sejak saat itu dan belum menemukan waktu untuk membuatnya menjadi 3 kata-kata baju besi. Aku tidak bisa menggunakannya saat ini." Sebelum kelompok 7 cara berpisah, Tang Wulin membantu mereka untuk menyelesaikan fondasi menempa baju tempur pertempuran 3 kata mereka. Namun, sejak itu, semua orang sibuk berkultivasi. Membuat armor perang 3 kata bukanlah tugas yang mudah, jadi mereka tidak akan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum mereka yakin akan berhasil. Sekarang keterampilan penempaan jiwa Tang Wulin sudah meningkat, ia telah memberitahu mereka secara individu melalui komunikator jiwa bahwa mereka tidak boleh terburu-buru membuat baju perang 3 kata. Dia akan membantu mereka meningkatkan logam palsu mereka sebelum melanjutkan proses. Sebagai hasilnya, misi utama untuk Shrek Seven Monsters sekembalinya mereka kali ini adalah untuk menyelesaikan penempaan dan pembuatan armor pertempuran 3 kata mereka. Mereka semua sudah berada di markas budidaya 7 cincin yang cukup untuk menahan baju besi 3 kata. Setelah itu, mereka semua akan memiliki peningkatan yang sangat besar dalam kemampuan mereka sendiri. Long Yeiwei berbicara, "Saya harap Anda senang dengan bergantung pada diri Anda saat itu." Gimnasium bawah tanah Tang Sekte memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat berlindung. Gimnasium besar itu berdiameter lebih dari 500 meter yang bahkan cukup untuk mengadakan pertandingan sparring Misha.
Itu sama bagusnya dengan kolisem biasa. Selain itu, setiap alat pelindung dibuat untuk menahan pertempuran antara titel Doulos dan yang lebih besar, jadi Master Armor Tempur 3 kata tidak memiliki cara untuk melakukan kerusakan nyata di sini. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia menoleh ke Yue Zhengyu dengan tatapan ramah di matanya. Begitu Yue Zhengyu melangkah ke gimnasium, aura keseluruhannya berubah. Dia tampak agak takut sebelumnya, tetapi ketika dia tiba di tempat ini, tatapan dan wataknya tampaknya telah mengalami transformasi yang dapat membalikkan langit dan bumi. Cahaya berkilauan di matanya seolah-olah dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Ada cahaya lembut, berdenyut di sekelilingnya. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa ada elemen cahaya berfluktuasi di sekitar tubuh Yue Zhengyu begitu kuat sehingga berubah praktis mengubah tubuhnya menjadi bola lampu jiwa, cahayanya samar-samar berkedip. Keduanya berdiri saling memandang, berjarak 100 meter. Long Yeiwei, Wu Zhangkong dan banyak murid pengadilan dalam semua berkumpul di luar untuk menonton pertempuran. Setelah Tang Wulin tiba-tiba menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, masih ada beberapa orang yang merasa agak memberontak di antara para murid pengadilan dalam, terutama mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Lan Muzi. Menurut pendapat banyak orang, Lan Muzi, yang sudah menjadi titel Douluo Rank sekarang, bahkan lebih memenuhi syarat untuk posisi ini daripada Tang Wulin. Bahkan, kualifikasi Lan Muzi tidak kurang dari Wu Zhangkong sedikitpun. Dinilai dari basis kultivasinya, ia bahkan bisa melampaui Wu Zhangkong. Dia pantas menjadi kandidat nomor 1. Namun demikian, Roh Kudus Douluo dan Gelap Cahaya Douluo memilih pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, Tang Wulin, yang baru berusia 21 tahun, tanpa keberatan. Bab 1188 banding 1188. Lan Muzi baru berusia lebih dari 30 tahun ini dan telah mencapai kondisi puncaknya. Mengapa Akademi tidak memilihnya? Kenapa harus Tang Wulin? Bahkan untuk Lan Muzi, tidak mungkin pikiran itu tidak terlintas dalam benaknya. Dia sangat menyadari betapa sangat stresnya untuk menjadi Dewa Laut generasi baru, Pavilion Master. Namun demikian, setelah menjadi murid paling senior di pengadilan dalam selama bertahun-tahun, dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dia rela menerima tanggung jawab ini juga. Dengan demikian, ketika Penatua Long mengumpulkan semua orang untuk menonton pertempuran, mereka semua datang tanpa ragu sedikitpun. Bahkan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Bahkan Roh Kudus Douluo ada di sana. Dia hadir karena dia khawatir seseorang mungkin terluka dalam proses tersebut. Di sisi lain, dengan kehadirannya, luka tidak lagi menjadi masalah. Kehidupan petarung bisa diselamatkan selama mereka masih bernafas. Suara Penatua Long bergema di seluruh area, bersiaplah. Tidak ada aturan dalam pertempuran ini. Berjuang sampai kamu tidak bisa lagi melanjutkan. Tang Wulin melirik ke arah Penatua Long. Dia memahami bahwa alasan Penatua Long mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk memungkinkan dia menetapkan wewenangnya. Pertempuran tidak akan dianggap sebagai pertandingan biasa. Mulai, segera setelah pengumuman Long Yeiwei, tubuh Yue Zhengyu mengalami transformasi sekaligus. 7 cincin jiwa meledak dari bawah kakinya seperti ledakan. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa ketujuh cincin jiwanya berwarna emas. Ya, mereka semua emas. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa dia menggunakan trik kamuflase yang dipelajari di Pulau Iblis sehingga yang lain tidak bisa mengetahui warna cincin jiwanya. Ketika cincin jiwanya muncul, ada juga cahaya keemasan yang meletus seperti suar matahari. Dalam sepersekian detik, Yue Zhengyu telah berubah warna keemasan menyilaukan. Elemen cahaya yang sangat tebal membuat seluruh wujudnya tampak seperti bintang yang bersinar. Elemen cahaya yang sangat kuat. Banyak murid pelataran dalam tertegun menyaksikan ini. Wu Shiduo dan yang lainnya juga diminta untuk hadir. Mereka juga murid-murid pelataran dalam dan mereka akan berkultivasi di sini sebagai persiapan untuk perjalanan mereka ke Pulau Iblis. Mereka tidak bisa menjaga ekspresi mereka dari berubah sedikit setelah merasakan elemen cahaya tebal yang mekar dari tubuh Yue Zhengyu. Meskipun dia tampaknya hanya dari basis budidaya 7 cincin, dia mampu melepaskan fluktuasi energi yang kuat tanpa menggunakan baju perangnya. Bagaimana bisa seorang guru jiwa peringkat Sage jiwa mencapai itu? Yue Zhengyu berjemur di lautan cahaya ketika dia berkata kepada Tang Wulin, "Kakak, kamu harus hati-hati. Aku berbeda dari sebelumnya." Yue Zhengyu bergerak saat dia berbicara.
Dia mengangkat tangannya dan menyulap aliran cahaya keemasan dari langit. Hujan dari atas, itu meledak ke Tang Wulin. Cahaya suci meletus dalam sepersekian detik. Tang Wulin bahkan belum berhasil melihat fluktuasi cahaya cincin jiwa sebelum dia disambar oleh cahaya suci. Pada saat yang sama, cahaya pada tubuh Yue Zhengyu bahkan lebih menyilaukan sekarang. Sosok bersinar besar muncul di belakang punggungnya. Angka itu sekitar 15 meter dan memancarkan kecemerlangan emas. 12 sayap berbulu mengepak dengan lembut di belakang punggungnya. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya tetapi pada saat itu terwujud, seluruh tubuh Yue Zhengyu berubah tembus. Kerumunan penonton dapat melihat dengan jelas bahwa ia segera menyalakan cincin jiwanya yang ketujuh yang merupakan avatar jiwanya, avatar malaikat suci. Yue Zhengyu dan Tang Wulin telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan Tang Wulin. Dia tahu betul betapa mengerikan ledakan Tang Wulin bisa. Dengan demikian, ia memilih untuk melepaskan cahaya sucinya segera setelah ia meluncurkan serangan pertamanya tanpa syarat, tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Memanggil avatar malaikat suci menghasilkan dua pasang sayap berbulu putih murni yang muncul di punggung Yue Zhengyu. Sayap berbulu mengepak, mengubah seluruh tubuhnya benar-benar transparan. Pada awalnya, Tang Wulin tidak bisa melihat Yue Zhengyu karena dia dijebak oleh ledakan cahaya suci. Indranya jelas terhalang oleh elemen cahaya tebal. Dia sangat dipengaruhi oleh elemen cahaya sehingga dia tidak bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak menyadari bahwa Yue Zhengyu telah melepaskan avatar jiwanya. Tidak ada keraguan bahwa Yue Zhengyu segera mengambil alih kendali segera setelah dia menyerang. Selain itu, penggunaan taktik pertempurannya sangat cerdik. Setiap siswa pelataran dalam Akademi Shrek yang menyaksikan pertempuran itu diberkahi dengan bakat alami yang tak tertandingi. Mereka semua setidaknya dua kata master baju zirah pertempuran, namun mereka tidak bisa membantu mengangguk setuju setelah menyaksikan adegan itu. Yue Zhengyu mampu memanfaatkan keahliannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan energi cahayanya sangat mengesankan setelah melepaskan avatar jiwanya. Benar-benar mengejutkan. Pada saat berikutnya, mereka menyaksikan Yue Zhengyu berlari ke arah Tang Wulin seperti meteor emas. Sementara itu, bayangan cahaya malaikat bersayap 12 yang ada di belakangnya muncul di punggung Tang Wulin tanpa suara. Pertimbangan. Sebuah suara yang dalam terdengar bergema di udara. Rasanya seluruh arena dibekukan saat ini. Pada saat itu, cincin jiwa ketiga Yue Zhengyu bersinar di tubuhnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, cahaya penghakiman. Cahaya suci yang menerangi tubuh Tang Wulin baru saja mulai melemah ketika berubah menjadi warna emas dalam sekejap. Bahkan mereka yang berada di luar arena sparring bisa merasakan dominasinya sepenuhnya. Tubuh Tang Wulin tampak melengkung saat ia berjemur di cahaya pengadilan. Cahaya penghakiman sangat kuat sebagai hasil diperkuat oleh efek avatar malaikat suci. Itu adalah serangan suci yang sangat luar biasa sehingga Tang Wulin mengeluarkan dengusan teredam. Di luar arena, Long Yaiwei hanya bisa mengangguk menyaksikan adegan itu. Meskipun dia dianugerahi dengan jiwa bela diri kembar dan dijuluki Ratu Naga Cahaya Gelap, karena dia bisa mengendalikan dua jiwa bela diri besar, Naga Suci Cahaya, dan Naga Suci Gelap, dia masih lebih lemah daripada jiwa bela diri Malaikat Suci di istilah tingkat kekudusan dalam atribut cahaya. Jiwa bela diri Malaikat Suci jelas merupakan jiwa bela diri dengan atribut cahaya kelas tertinggi yang tersedia. Itu paling efektif ketika digunakan melawan Tuan Jiwa Jahat. Long Yaiwei sudah bisa mengatakan bahwa Yue Zhengyu telah menyelesaikan pembaptisan suci keduanya. Memiliki aura suci seperti itu akan menyebabkan banyak masalah ketika digunakan untuk menghadapi Master Jiwa Douluo berperingkat roh. Cahaya penghakiman semacam itu sudah cukup untuk melenyapkan bahkan beberapa penguasa jiwa iblis tingkat tinggi. Selain itu, skenario ini hanya berlaku ketika guru jiwa tidak menggunakan baju perangnya. Setelah Yue Zhengyu memiliki set lengkap armor perang 3 kata, tidak ada keraguan bahwa dia akan memiliki domain atribut suci sendiri. Pada saat itu, cahaya kudusnya hanya akan lebih menakutkan. Gerakan Tang Wulin tampaknya menjadi lebih lambat karena efek cahaya pengadilan. Pada saat itu, Yue Zhengyu sudah berlari ke depannya. Pedang emas Sein sudah kental di tangannya selama proses terbang. Dia mengayunkannya langsung ke Tang Wulin, yang dikelilingi oleh cahaya penghakiman, tanpa ragu sedikit pun.
Seluruh tubuh Tang Wulin tampaknya telah dikunci oleh cahaya penghakiman. Ketika dadanya dipukul oleh Saint Sword, dia segera meledak ke dalam api suci emas saat dia dihempaskan oleh pukulan itu. Tampaknya Tuan Paviliun Dewa Laut benar-benar tidak berdaya. Namun, Yue Zhengyu tidak berpikir begitu. Dia tampaknya memiliki dendam mendalam terhadap Tang Wulin. Saat Tang Wulin diledakkan, cincin jiwa keempat di tubuh Yue Zhengyu bersinar. Malaikat bersayap 12 yang melepaskan cahaya penghakiman di belakang punggung Tang Wulin menyatu dengannya menjadi satu sosok, membuatnya lebih tinggi dan lebih besar. Selain 4 pasang sayap berbulu emas di punggungnya, ada juga sepasang sayap cahaya. Pedang Santo di tangannya terkondensasi menjadi pedang sein emas yang solid dalam hitungan detik. Yue Zhengyu berteriak keras dengan tangannya mengepal gagang pedang, potong. Aliran warna keemasan tampaknya telah bermanifestasi antara surga dan bumi. Rasanya seperti aliran cahaya keemasan akan memotong seluruh dunia. Sinar emas segera pergi ke Tang Wulin. Tidak ada elemen cahaya lain yang merembes keluar pada saat ini, tetapi semua murid pelataran dalam menyaksikan pertempuran dengan kagum. Serangan yang sangat kuat, dia benar-benar tanpa ampun. Sementara itu, Tang Wulin akhirnya mengalami beberapa transformasi sendiri. Api keemasan yang membakar seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilau yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke sekitarnya. Tak lama kemudian, bentuk barunya mulai terlihat. Sisik emas yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya dan dia memegang tombak di tangannya. Tombak naga emas tampak sejernih kristal dan tembus cahaya. Setelah menahan 3 serangan Yue Zhengyu, dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat khusyuk saat dia menyaksikan kedatangan aliran cahaya emas. Raungan naga yang gagah berani keluar dari tubuhnya, dan di saat berikutnya, sepasang sayap naga emas mengepak di belakang punggungnya. Dia hanya memiliki 1 pasang, tetapi sayap naganya jauh lebih besar daripada sayap berbulu Yue Zhengyu. Dengan 1 kepakan sayapnya, dia segera mempercepat seolah-olah dia adalah aliran cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menyambut kedatangan sinar emas berhadapan muka. Sinar cahaya keemasan melintas dan menghilang dengan segera. Sepertinya itu benar-benar telah melewati Tang Wulin. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Namun, adegan mengerikan muncul. Bagian dari balok emas yang menghantam Tang Wulin didorong ke atas tetapi tidak ditembus oleh tubuhnya. Bab 1189. Tombak naga emas menyentuh benang emas dan mendorongnya sedemikian rupa sehingga terangkat ke atas dan bentuk aura yang sulit untuk dijelaskan meledak dari tubuh Tang Wulin pada saat yang sama. Ledakan. Benang emas meledak berkeping-keping dengan suara berisik. Pada saat yang sama, ujung tombak meledak bersamaan di seluruh langit. Tang Wulin tidak hanya menggunakan Golden Dragon Tremor Burst untuk meledakkan serangan Discent Angel Yue Zhengyu, tetapi juga secara bersamaan menggunakannya untuk mengatur tombak naga emas bergerak dan telah melepaskan Tousan Accusing Fingers. Ribuan ujung tombak memenuhi mata setiap orang saat mereka membanjiri Yue Zhengyu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah luar biasa khusyuk ketika 3 pasang sayap di belakang punggungnya secara bersamaan terbuka. Dia perlahan melambaikan sein pedang emas di tangannya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Fluktuasi energi yang mengerikan berubah menjadi kemarahan terbesar dan malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Setiap malaikat kecil mengepakkan sayapnya dengan lembut sambil mengaum dengan marah. Sinar tak terhitung cahaya suci emas muncul di langit segera setelah itu. Seolah-olah setiap partikel elemen cahaya telah dinyalakan. Mereka berubah menjadi jarum tajam yang melesat ke arah Tang Wulin. Itu adalah Angel Surat. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu Angel Surat telah diperkuat oleh Angels Discent dan Holy Angel Avatar. Setiap aliran cahaya malaikat menghantam ujung tombak Tang Wulin dengan tepat saat ia memblokir serangan Tang Wulin. Setelah Tang Wulin menguasai Tousan Menuduh Fingers, ini adalah pertama kalinya dia berjuang melawan perlawanan absolut. Dia tidak bisa menahan puji-pujian dalam hatinya. Yue Zhengyu berbeda seperti yang diharapkan. Dia benar-benar telah tumbuh begitu banyak. Pada saat yang tepat inilah dia melihat cincin jiwa keenam di tubuh Yue Zhengyu tiba-tiba bersinar sejenak. Meskipun hanya sesaat, Tang Wulin segera menyadari dengan kewaspadaan. Raungan naga yang gagah berani keluar dari mulutnya saat kepala naga emas raksasa itu seketika menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Itu adalah kombinasi dari Dragon Might dan Golden Dragon Roar. Temukan novel resmi di
pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Semua molekul energi di seluruh langit berhenti dalam sekejap. Para murid pelataran dalam menyaksikan pertempuran hanya bisa merasakan seolah-olah hati mereka akan berhenti berdetak ketika mereka mendengar raungan mengamuk yang keji. Di sisi lain, pada saat yang tepat inilah siluet tiba-tiba membesar dan berubah menjadi gambar yang tepat dari Yue Zhengyu. Itu muncul di antara banyak malaikat kecil di belakang punggung Tang Wulin. Karena efek Golden Dragon Roar, baik itu dan Yue Zhengyu melambat sesaat. Pada saat berikutnya, dua siluet malaikat suci secara bersamaan berlari menuju Tang Wulin. Mereka menyerang dari depan dan belakang. Dengan jeda sesaat, elemen kejutan secara alami berkurang secara luas. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia langsung menarik Tousan Accusing Fingers sementara kaki kirinya melangkah ke dalam kekosongan. Rargegegh, raungan keras terdengar meledak di udara. Sekelompok orang menyaksikan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara di bawah kaki Tang Wulin. Tepi lubang hitam berwarna emas seperti lingkaran emas yang berputar dengan keras. Di sisi lain, 8 naga emas kecil tiba-tiba terlempar keluar dari lingkaran cahaya. Naga kecil secara bersamaan berlari ke segala arah. Pada saat lubang hitam itu muncul, ruang dalam jarak 100 meter yang mengelilingi tubuh Tang Wulin di tengah benar-benar bengkok. Dua siluet malaikat suci dibengkokkan segera setelah gerakan mereka menegang dalam sekejap. Apa itu tadi? Lan Muzi diam-diam menonton pertempuran selama ini. Murid-muridnya tiba-tiba mengerut. Kekuatan macam apa itu? Dia secara mengejutkan mampu melangkah ke dalam kekosongan dan menghancurkan ruang. Itu karena dia memiliki basis kultivasi judul Douluo sehingga dia mengerti betapa menakutkan dan kuatnya Tang Wulin hanya dengan menilai adegan di depannya. Yue Zhengyu juga sangat terkejut. Namun, ia memperlihatkan kekuatan yang telah diperolehnya setelah terlibat dalam kultivasi tertutup. Semua cahaya keemasan hancur dalam sepersekian detik dan berubah menjadi malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat kecil itu terbang dan berserakan kemana-mana sambil melarikan diri dari serangan 8 naga emas di dalam lingkaran cahaya yang dihasilkan oleh ledakan tremor. Bahkan lubang hitam tidak mampu menelan mereka. Gumpalan keheranan terungkap di mata Tang Wulin. Orang harus tahu bahwa serangan sebelumnya diluncurkan dengan kombinasi Golden Dragon Tremor Burst dan Golden Dragon Suckes the Earth. Itu tepat diluncurkan untuk membatasi Yue Zhengyu di udara namun dia tidak menyangka Yue Zhengyu memiliki metode melarikan diri yang cerdik. Sinar keemasan tumpang tindih ketika Yue Zhengyu mengungkapkan sosoknya di kejauhan sekali lagi, tapi wajahnya sudah terlihat pucat sekarang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari luar hanya bisa melihat pertempuran mereka yang mengasyikkan, sementara hanya orang yang benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya yang bisa mengalami tekanan besar menghadapi orang seperti Tang Wulin. Sejak awal ketika aliran pertama cahaya suci mendarat di tubuh Tang Wulin, Yue Zhengyu merasa bahwa serangannya tidak bisa melukainya. Perasaan itu tetap ada ketika cahaya penghakiman mendarat di tubuh Tang Wulin yang meledakkannya dan dia masih memiliki perasaan yang sama selama ini. Tang Wulin terasa setinggi gunung dan sedalam neraka seperti jurang di hadapannya. Seolah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memindahkan Tang Wulin apapun yang terjadi. Rasanya seolah-olah dia akan menjadi lebih lemah bahkan ketika elemen cahaya sucinya mendarat di tubuh Tang Wulin. Kemampuan macam apa itu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa membahayakan Tang Wulin tidak peduli berapa banyak Tang Wulin membiarkannya menyerang? Bagaimana Yue Zhengyu tahu bahwa Tang Wulin telah mencapai basis kultivasi spiritual dari ranah spirit domain? Meskipun Tang Wulin tidak memiliki cara untuk mengontrol elemen cahaya ketika Yue Zhengyu meluncurkan serangan elemen cahaya, Tang Wulin tentu bisa melemahkan serangan itu sedikit. Selain pertahanan yang diberikan oleh Dragon Air dan pertahanan tubuhnya yang sangat kuat, tingkat serangan Yue Zhengyu benar-benar tidak mampu menyakitinya. Berbicara dengan akurat, pada level Tang Wulin sekarang, itu benar-benar terlalu sulit bagi lawan dari peringkat yang sama untuk menyakitinya. Yue Zhengyu sedikit kehabisan nafas. Anomali yang mengelilingi tubuh Tang Wulin lenyap tak lama kemudian. Dia sedang menonton Yue Zhengyu dengan senyum di wajahnya. Apakah itu kemampuan abadi alamimu? Tang Wulin bertanya pada Yue Zhengyu. Yue Zhengyu mengangguk pelan. The Holy Angel Avatar masih memiliki nama panggilan lain yang dikenal sebagai Holy Immortal Avatar. Selama cahaya suci masih ada, dia yang memiliki avatar malaikat suci hampir abadi. Selama ada sinar cahaya,
dia mampu merasakan melalui cahaya. Tang Wulin bertanya, apakah Anda masih memiliki trik lain di balik lengan baju Anda? Jika tidak maka kita harus mengakhiri ini. Lagi, daya saing Yue Zhengyu dipicu. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat seluruh tubuhnya berubah tembus sekali lagi. Semua orang menyaksikan adegan yang mengejutkan. 7 cincin jiwa di tubuh Yue Zhengyu bersinar berturut-turut seperti tangga musik, mulai dari cincin jiwa pertama. Hanya butuh beberapa saat karena ketujuh cincin jiwa berubah sangat cemerlang. Orang bisa tahu dari ekspresi Yue Zhengyu bahwa dia mengerahkan semua kekuatan saat ini. Namun justru karena ini, Tang Wulin menonton adegan ini dengan takjub. Apa itu tadi? Sementara itu, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga Yue Zhengyu mulai bergerak ke kejutan semua orang. Mereka saling tumpang tindih dan secara mengejutkan berubah menjadi cincin jiwa tunggal. Apa yang terjadi di sini? Apakah jiwanya berdering sekering? Apa itu tadi? Long Yeiwei juga kaget. Matanya menjadi jernih dalam sepersekian detik. Ini adalah keterampilan Fusion Holy Angel Clan. Dia telah berhasil mengolahnya. Ini mengesankan bahkan jika dia baru saja menarik aksi sedikit. Adegan itu agak mengejutkan. Apalagi menyaksikannya, kebanyakan orang bahkan tidak akan pernah mendengar skenario ini sebelumnya. Namun, itu terjadi di depan mata mereka. Yue Zhengyu perlahan mengangkat Saint Sword emas di tangannya. Pedang suci sudah mengalami transformasi yang bisa membalikkan langit dan bumi saat ini. Tang Wulin merasa seperti Yue Zhengyu tiba-tiba berhasil memahami Sword Soul saat ini. Semburan aura yang sangat menakutkan menyelimuti Saint Sword. Cahaya suci, pedang suci, terang penghakiman. Apakah itu perpaduan dari ketiga keterampilan jiwa yang hebat ini? Mungkinkah dia juga menumbuhkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Namun, ini bukan hasil dari menggabungkan dua jiwa bela diri tetapi perpaduan antara keterampilan jiwanya. Tang Wulin tidak berpikir bahwa ini adalah skenario sederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tumpang tindih seperti itu tentu akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Aku tidak bisa membiarkannya melebur dengan cara seperti itu. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk membuat langkah untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan dan meluncurkan Golden Dragon Swords ke surga. Sulur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan langsung menyatu ke tombak naga emas. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Blue Emperor Dragon Swords to the Heaven menjelma menjadi naga raksasa berwarna biru emas yang langsung menuju Yue Zhengyu. Bab 1190. Namun, Yue Zhengyu tampaknya benar-benar memasuki keadaan yang indah saat ini. Aliran petir keemasan berkilau terus-menerus saat Saint Sword di tangannya berubah menjadi sangat berat. Di sisi lain, malaikat bersayap 12 yang sudah menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang sebelumnya sekali lagi muncul di belakangnya. Mata Yue Zhengyu berkilauan dengan cahaya surgawi saat dia berdiri menghadap naga biru emas raksasa. Matanya sudah berubah transparan. Seolah-olah dia telah menjadi malaikat sejati selama ini dan hanya memasuki dunia fana. Pedang suci tiba-tiba berubah ilusi dan bayangan pedang emas besar muncul segera setelah itu. Langit tiba-tiba mengambil penampilan yang cerah untuk sesaat. Rasanya seolah seluruh gimnasium bawah tanah sudah mulai bergetar pada saat ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, bayangan pedang emas ilusi namun transparan dan naga biru emas tampaknya tidak berada pada tingkat yang sama. Namun, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul ketika keduanya bersentuhan satu sama lain. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mendesis. Sebuah suara mengerikan terdengar saat naga raksasa biru emas dengan lamban bergerak di udara. Orang harus tahu bahwa ini adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, benang emas muncul dari kepala ke ekor naga raksasa berwarna biru emas ini. Di sisi lain, bayangan pedang emas yang tampaknya sedikit melemah telah menebas tubuh Tang Wulin. Pada saat itu menghantam Tang Wulin saat berputar. Itu adalah pedang-pedang yang seharusnya memotong tubuh Tang Wulin tetapi karena putaran, itu adalah punggungan pedang datar yang menabrak Tang Wulin sebagai gantinya. Bang! Seluruh orang Tang Wulin langsung tersapu oleh dampak dan jatuh di tanah di kejauhan. Puff! Pada saat yang sama ketika Tang Wulin diledakkan, Yue Zhengyu memuntahkan seteguk darah segar di udara sebelum dia turun dari langit. Jiwa berdering di sekitar tubuhnya benar-benar lenyap saat jatuh dan dia membanting ke tanah.
Dia baru-baru ini memahami skill fusi suci sehingga masih sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Dia bahkan telah dengan paksa mengubah arah serangan pada saat terakhir, mengubah luka menjadi tamparan. Ini sudah melampaui rentang kendali sehingga dia langsung dikejutkan oleh serangan balasan. Seluruh hadirin berada dalam keheningan yang sempurna. Pertempuran dapat digambarkan sebagai tidak dibatasi dan dipenuhi dengan fluktuasi. Ketika Yue Zhengyu pertama kali menyerang Tang Wulin, ia meluncurkan gelombang serangan yang kuat seolah-olah ia berperang melawan musuh yang tangguh. Setiap gelombang serangan ofensifnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak memiliki sedikitpun keberatan saat dia memilih untuk menggunakan avatar malaikat suci-nya sekaligus, kemudian diikuti dengan melepaskan kemampuan yang sangat kuat. Dia berjuang sangat keras sehingga Tang Wulin hampir tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Para penonton menemukan bahwa serangan kuat Yue Zhengyu tampaknya tidak memiliki efek apapun ketika digunakan terhadap tubuh Tang Wulin ketika ia segera mulai melakukan serangan balik. Di sisi lain, Tang Wulin dengan cepat meluncurkan serangan yang sangat menakutkan yang menindas Yue Zhengyu sehingga ia benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, Yue Zhengyu menggunakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dia secara mengejutkan menggabungkan ketiga keterampilan jiwanya bersama-sama. Cincin jiwanya tumpang tindih dan menyatu sebelum ia meluncurkan serangan yang luar biasa dengan pedangnya pada akhirnya. Serangan itu datang dari punggung pedang namun berhasil menghancurkan Tang Wulin. Apa yang akan terjadi jika serangan itu datang dari pedang? Apakah itu akan segera membunuh Tang Wulin? Atau setidaknya telah memaksanya menggunakan baju perang? Kekuatan serangan terakhir Yue Zhengyu pasti sudah mencapai tingkat judul Douluo. Tidak banyak dari murid-murid pelataran inti berada di tingkat itu, tetapi semua orang telah belajar di Shrek Academy selama lebih dari 10 tahun. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan sehingga mereka secara alami bisa merasakan kekuatan ketajaman selama sepersekian detik. Sama seperti hati mereka dipenuhi dengan kejutan, Tang Wulin yang telah jatuh ke tanah sudah menepuk debu di tubuhnya saat dia bangkit dari tanah. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Satu serangan yang menghantamnya sebelumnya tampak sangat kuat tetapi tampaknya tidak menyebabkan cedera baginya kecuali debu kecil di tubuhnya. Tang Wulin bergerak cepat dan tiba di sisi Yue Zhengyu untuk membantunya bangun. Aliran cahaya suci turun dari langit saat ini dan mendarat di tubuh Yue Zhengyu. Itu menambahkan sedikit warna pada kulit pucatnya yang mengerikan. Impresif. Yue Zhengyu terkikik ke Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Benar-benar mengesankan. Saya pikir Anda dapat menyakiti saya jika Anda menggunakan pedang-pedang. Itu sudah cukup untuk mengatakan seberapa kuat serangan Yue Zhengyu hanya dengan menilai bagaimana Tang Wulin secara langsung meluncurkan Blue Emperor Swords ke surga. Untuk itu, Tang Wulin tidak hanya merasa sedih, tetapi sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada melihat teman-temannya tumbuh lebih kuat. Semakin kuat teman-temannya, semakin mereka bisa membantunya untuk berbagi beban di masa depan. Hehe, kamu pasti takut padaku ya? Yue Zhengyu tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Sudah terlalu lama sejak dia terlibat dalam situasi di mana dia mampu mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin meliriknya. Kamu tidak berpikir bahwa kamu menang, kan? Yue Zhengyu membusungkan dadanya. Mungkinkah aku tidak melakukannya? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Yue Zhengyu membelalakan matanya dan berkata, Kakak, kamu tidak menolak mengakui kekalahanmu, kan? Tang Wulin menatapnya kemudian melihat ke banyak murid pengadilan dalam di kejauhan. Dia berdiri tegak dan melihat ke arah cahaya gelap Douluo Long Yeiwei. Penatua Long, saya ingin meminta bantuan Anda. Radians menyala sekali di tubuh Long Yeiwei. Pada saat berikutnya, dia sudah tiba di arena kompetisi. Tang Wulin berkata, Zhengyu menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang saya lebih awal sehingga sulit untuk mengatakan kemenangan dan kekalahan dalam pertandingan kita. Saya ingin melakukan serangan. Tolong ambil serangan atas nama dia dan bantu kita menilai hasil. Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan senyum palsu. Apakah kamu pikir seranganmu kali ini akan melampaui skill fusi suci? Tang Wulin menemukan bahwa skill fusi suci yang disebutkan oleh Penatua Long adalah kemampuan yang Yue Zhengyu gunakan sebelumnya sehingga dia mengangguk dengan lembut. Long Yeiwei berbicara, tentu. Kamu bisa menyerang dengan bebas. Lakukan yang terbaik. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan.
Ekspresinya menjadi keras ketika lapisan kabut cahaya keemasan menyebar dari bawah kakinya. Raungan naga rendah dalam berulang kali berputar di sekitar tubuhnya sehingga seluruh auranya melonjak dan melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tang Wulin awalnya adalah orang yang kompetitif. Namun, tidak perlu baginya untuk berperilaku seperti itu ketika dia bertarung melawan teman-teman terdekatnya. Bahkan ada kebutuhan yang lebih kecil baginya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada Yue Zhengyu. Namun, ketika dia melihat keraguan di mata murid-murid pelataran dalam, dia mengingat kata-kata Penatua Long. Dia bukan lagi siswa Akademi Shrek dan murid Tang Sek saat ini. Dia sekarang adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan bahkan Master Sekte dari Tang Sekte. Untuk meyakinkan pembangkit tenaga listrik dari dua kekuatan besar ini untuk percaya padanya sebagai pemimpin baru, pertama-tama ia harus menunjukkan kemampuan yang memadai. Karena itu, dia mengajukan permintaan ini kepada Penatua Long. Dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya kepada semua orang. Dia ingin menerima pengakuan atas posisinya sebagai pemimpin mereka. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Seluruh orang Tang Wulin tampaknya telah memasuki kondisi halus. Cahaya keemasan yang berkabut perlahan-lahan menjadi padat sehingga seluruh orangnya diselubungi di dragon air yang tebalnya lebih dari 3 inci. Bibir Elder Long masih melengkung tersenyum, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi takjub. Dia baru saja menemukan bahwa Tang Wulin memancarkan aura sombong tak berbentuk dari tubuhnya yang membuatnya merasa sangat tertekan. Apa itu tadi? Apakah itu efek penindasan garis keturunan dari naga tron dari Dragon Clan? Apakah ini Dragon Might? Orang harus tahu bahwa dia memiliki garis keturunan dari dua naga suci kelas atas dan dia adalah permaisuri gelap cahaya yang dulunya tak terkalahkan di benua. Namun terlepas dari status limit Douluo, dia merasakan tekanan saat dia berdiri di depan Tang Wulin sekarang. Permaisuri naga gelap terang tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami tekanan langsung seperti itu yang berasal dari jiwa bela dirinya bahkan ketika dia masih muda. Meskipun statusnya sebagai batas Douluo, perbedaan antara garis keturunan ini masih bisa memengaruhinya. Anak ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Dua aliran kilat emas dingin tiba-tiba menyembur dari matanya. Pada saat berikutnya, kaki kirinya maju selangkah ketika raungan naga yang gagah berani bergema di seluruh tempat. Avatar Raja Naga yang belum pernah dia gunakan sebelumnya bahkan ketika bertarung melawan Wu Zhangkong akhirnya dilepaskan olehnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia tidak berubah menjadi naga tetapi tetap dalam wujud manusianya, tetapi seluruh orangnya telah berubah ilusi. Tampaknya ada mahkota di kepalanya dan raungan naga yang tak berujung terdengar dari segala arah. Seolah-olah ribuan naga menyembahnya. Dragon Might-nya juga meningkat secara maksimal dalam sekejap. Bab 1191. Adegan di mana ribuan naga menyembah serempak terlalu mengejutkan. Keributan melonjak dan memenuhi seluruh gimnasium yang berdiameter 500 meter. Long Yaiwei bukan satu-satunya orang yang merasakan tekanan dari menghadapi Tang Wulin, bahkan murid-murid pelataran dalam yang tidak terlibat dalam kompetisi dan hanya tinggal di luar perisai pelindung semua merasakan garis keturunan mereka berfluktuasi ketika ketakutan memenuhi hati mereka. Hanya ada sedikit master jiwa biasa yang dianugerahkan dengan garis keturunan tipe naga, tetapi pengadilan batin Akademi Shrek pernah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda paling kuat di generasi ini. Jadi ada cukup banyak murid pelataran dalam yang memiliki garis keturunan tipe naga. Masing-masing dari mereka dapat merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka ketika mereka mendengarkan suara naga yang bernyanyi bersama. Mereka merasa harus bergabung dan menyembah Tang Wulin. Rasanya seolah-olah dia bukan hanya master jiwa, tetapi seorang kaisar yang mengendalikan seluruh klan naga. Raja Naga Emas. Dia adalah juara itu, Raja Naga Emas dari tantangan jaringan pertempuran Star Federal. Seorang murid pelataran dalam berteriak tanpa sadar. Untuk menyembunyikan identitas mereka, tidak ada murid pengadilan dalam yang mengambil bagian dalam tantangan jaringan pertempuran Star Federal tetapi bagaimana mereka tidak memiliki harapan dalam hati mereka atas kompetisi tertinggi antara generasi muda. Mereka telah menyaksikan setiap pertempuran dalam kompetisi, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan juara akhir yang berhasil menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, Raja Naga Emas untuk berdiri di depan mereka sendiri. Selain itu, hanya dengan menilai dengan mata mereka,
mereka dapat mengatakan bahwa Tang Wulin jauh lebih kuat daripada saat ia berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Naga Emas seharusnya hanya memiliki budidaya 6 cincin pada saat itu tetapi dia sudah menjadi sage jiwa 7 cincin sekarang. Cahaya gelap Douluo Long Yeiwei awalnya berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, namun, lengannya sudah tergantung di sisinya tanpa pemberitahuan. Ini adalah postur sepenuhnya bawah sadar yang dihasilkan dari akumulasi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya selama 200 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa dia bisa merasakan ancaman yang datang dari Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya perlahan terangkat. Mengikuti gerakan sederhana, aura yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin terus membumbung tinggi. Terlepas dari atribut, molekul energi di udara melonjak ke arahnya seperti sungai yang menyatu ke laut. Dia dengan liar melahap semua molekul energi ini menyerupai lubang hitam. Dia tidak mungkin bertarung dengan cara ini dalam keadaan biasa karena akan butuh waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan ini. Namun, untuk menunjukkan kemampuannya yang bisa dia bawa untuk digunakan untuk Akademi Shrek dan Tang Sek di masa depan, Tang Wulin memilih untuk melepaskan ini hari ini. Pada saat ini, kesadaran rohaninya telah sepenuhnya memasuki bidang kejelasan. Dia hanya bisa merasakan ketika tubuhnya terus membesar. Di sisi lain, ia memvisualisasikan pemandangan setelah diberkati oleh penguasa pesawat ketika seluruh tubuhnya menyerap sejumlah besar energi asal untuk mengubahnya menjadi energinya sendiri sehingga ia bisa bertarung melawan permaisuri hitam dan yang lainnya, dari pembangkit tenaga abisal yang tak terhitung jumlahnya ketika berperang melawan pesawat abisal. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti permaisuri hitam tidak mampu menyaingi dia. Jika bukan karena penampilan Sage King Abisal, kemampuan Tang Wulin saja sudah cukup untuk mengalahkan gelombang abisal. Tanpa arai besar Dewa Darah, dia tidak akan mampu menyerap energi asal dengan cara yang mengerikan tetapi dia bisa memobilisasi sebagian energi asal dengan mengandalkan basis budidaya domain rohnya. Adapun daya tahan tubuhnya, itu benar-benar di luar pertimbangan bahkan Hyper Douluo untuk membandingkan dengan kekuatan tubuhnya. Itu juga keuntungan terbesarnya saat ini. Skill fusi suci Yue Zhengyu meskipun kuat sebelumnya, tetapi bahkan jika pedang itu mendarat di Tang Wulin, ia akan menderita beberapa luka ringan paling banyak. Ledakan. Cahaya yang mengelilingi tubuh Tang Wulin tiba-tiba meledak. Semua Dragon Air berubah menjadi api sebelum bergabung sebagai satu dengan Dragon Might yang mengejutkan. Raungan naga yang cukup nyaring untuk mengejutkan langit dan menggerakkan bumi terdengar dari tubuh Tang Wulin. Naga emas besar tiba-tiba naik ke langit di belakang punggungnya. Hal pertama yang muncul adalah kepala naga. Kepala naga emas raksasa itu sealami seolah hidup. Kepala naga melonjak lurus ke langit dengan matanya dipenuhi dengan keganasan. Itu diikuti oleh tubuh naga raksasa yang hampir 100 meter. Sama seperti yang muncul di gimnasium sebagai keseluruhan yang lengkap, seluruh gimnasium diterangi keemasan oleh warna tubuhnya. Long Yeiwei akhirnya memiliki perubahan wajah. Meskipun dia merasa bersyukur dari menonton tampilan fluktuasi energi masif Tang Wulin saat ini, tingkat ketakutan di hatinya juga telah meningkat ke puncaknya. Perbedaan antara basis kultivasi mereka ditutup dengan kecepatan penuh. Fluktuasi energi yang terpancar dari tubuh Tang Wulin pada saat ini telah melampaui judul Douluo dan dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang melemah sebelum adanya tekanan. Garis keturunan yang sangat kuat. Mungkinkah ketenarannya dijuluki Raja Naga Emas dalam kompetisi Stardew Battle Network mengikuti keunggulannya dalam kehidupan nyata juga? Mungkinkah pembagian Dewa Naga menjadi dua dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak dalam legenda itu nyata? Di sisi lain, apakah dia benar-benar mewarisi garis keturunan Raja Naga Emas? Petik 1. Iya, tidak mungkin bagi jiwa bela diri naga gelap terang gelapku untuk bereaksi begitu intens ketika dihadapkan dengan Raja Naga unsur biasa. Dia pasti pemilik bloodline Raja Naga Emas. Petik 1. Long Yeiwei tidak berusaha menahan serangan Tang Wulin lagi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya dan kegelapan berganti-ganti di telapak tangannya dan berkilau seperti pusaran yang tampak luar biasa yang menyerap molekul energi di udara. Dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik kelas tertinggi di benua dan pilar utama Akademi Shrek. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika Tang Wulin segera bisa merasakan bahwa dia sudah tidak mampu menyerap unsur-unsur terang dan gelap di udara. Di sisi lain, aura Long Yeiwei juga telah stabil setelah tindakan mengangkat tangannya. Bagaimanapun,
Perbedaan antara basis budidaya mereka masih besar. Sebagai batas Douluo, Tang Wulin tidak mungkin menahan diri padanya tidak peduli seberapa kuat sombong garis keturunannya. Sementara itu, tombak naga emas di tangan Tang Wulin sudah dinaikkan sejajar dengan tubuhnya. Raungan naga yang gagah terdengar dari mulutnya ketika naga emas raksasa di belakang punggungnya berputar sekali dan tetap tergantung di udara di belakangnya. Ketika Tang Wulin dengan keras mengepakkan sayap naga emas di belakang punggungnya, naga raksasa itu meniru gerakan yang sama. Dua siluet langsung melebur menjadi satu. Pada saat mereka menyatu, cincin lingkaran hitam tiba-tiba muncul di sekitarnya. Jika terasa seakan seluruh ruang telah hancur dan mereka telah benar-benar tenggelam ke dalam lubang hitam. Mengaum, deru naga menggema di seluruh adegan. Perisai pelindung yang menutupi arena sparring dipelintir untuk sesaat ketika kemampuan daya tahannya tiba-tiba mencapai batasnya. Sekelompok orang yang menonton pertempuran hanya bisa melihat bayangan cahaya ilusi. Seolah-olah naga raksasa emas itu berjuang bebas dari lingkaran hitam dan hanya berkilauan untuk sesaat di udara. Seluruh tahap kompetisi berada dalam kekacauan. Tanah meringkuk dalam hitungan detik. Perisai pelindung tampaknya tidak mampu menahan fluktuasi energi seperti itu. Suara yang mirip dengan pecahan kaca terus terdengar. Itu akan segera gagal. Apakah perisai pelindung akan segera hancur? Banyak siswa Akademi Shrek melepaskan jiwa bela diri mereka satu persatu sehingga mereka bisa bersiap untuk membela diri. Di sisi lain, hati mereka bahkan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Apakah dia masih manusia? Apakah dia benar-benar sage jiwa? Ini terjadi ketika dia bahkan belum mengenakan armor tempurnya. Ledakan kekuatan yang ditunjukkan olehnya adalah sesuatu yang bahkan tidak terlihat dari seseorang dari gelar Douluo Rank. Bahkan serangan kekuatan penuh dari Hyper Douluo tidak bisa lebih kuat dari ini, kan? Yue Zhengyu juga terpana menyaksikan adegan itu. Dia sadar bahwa Tang Wulin sangat kuat dan dia mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan Tang Wulin bahkan jika dia mengandalkan skill fusi sucinya. Namun, ternyata dia tidak menutup kesenjangan antara Tang Wulin dan dirinya sendiri tetapi jarak tampaknya semakin bertambah ketika dia menyaksikan Tang Wulin menunjukkan kekuatannya. Tang Wulin benar-benar tidak manusiawi. Layar cahaya yang berganti-ganti antara ilusi dan kenyataan menyelimuti arena kompetisi tepat waktu untuk sepenuhnya mengisolasi energi di dalam. Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan keras sebelum akhirnya berhenti di depan telapak tangan kanan Penatua Long. Tampaknya itu pusaran Humongous. Tidak ada cara untuk mengatakan kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung di dalamnya. Ujung inti pusaran itu tepat di depan telapak tangan Long Yeiwei. Bab 1192. Layar cahaya bergantian antara ilusi dan kenyataan dan sama-sama bertukar dalam terang dan gelap. Tampaknya berukuran normal dengan telapak Long Yeiwei sebagai pusat dan hanya berdiameter sekitar 1 meter. Namun, itu berhasil memblokir pasak akhir Tang Wulin. Naga raksasa emas raksasa perlahan-lahan mengungkapkan sosoknya yang luar biasa di pusaran. Meskipun telah diblokir oleh pusaran, itu masih cukup untuk mengejutkan hati semua orang di tempat kejadian. Ekspresi Lan Muzi berubah karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan serangan kaliber seperti itu. Bahkan jika dia mengenakan armor perangnya, dia tidak akan bisa menahan serangan itu. Apakah kekuatan Tang Wulin benar-benar tumbuh sejauh ini? Siapa yang mengira ini akan terjadi? Selain Penatua Long, siapa lagi yang hadir di tempat kejadian yang mampu menahan serangan seperti itu? Mungkin Roh Kudus Douluo mampu melakukan itu, tetapi dia bukan tipe jiwa yang suka bertarung sehingga dia kebanyakan akan menghindar saat bertarung melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Para murid pelataran dalam dengan kemampuan yang kuat bisa merasakan ketakutan dari serangan Tang Wulin bahkan lebih jelas. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika sinar keemasan perlahan menghilang dan Tang Wulin muncul di tempat kejadian sekali lagi. Sekelompok orang menatapnya dengan tatapan yang sedikit berubah sekarang. Di sisi lain, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi mereka. Tubuh bagian atas Long Yeiwei bergoyang saat dia mundur-mundur setengah langkah. Apa itu tadi? Apakah dia berhasil mendorong Elder Long setengah langkah? Sekaligus, seluruh adegan dalam kesunyian yang sempurna. Orang macam apa itu Long Yeiwei? Dia adalah limit Douluo tingkat tertinggi di dunia saat ini. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan dia juga limit Douluo paling senior dengan banyak pengalaman. Jika seseorang harus mendiskusikan dan memilih orang nomor satu di dunia ini, sangat mungkin dia.
Meskipun usianya sudah lanjut, ia hampir tidak terkalahkan. Namun, dia didorong setengah langkah mundur oleh Tang Wulin dengan hanya basis budidaya 7 cincin. Bagaimana itu mungkin? Golden Dragon Spear mendarat di tanah untuk mendukung tubuh Tang Wulin ketika dadanya naik turun dengan keras. Hatinya dipenuhi dengan perasaan terbaik pada saat yang tepat ini. Pasak final yang mengikuti setelah kekuatan penyimpanan memungkinkan roh, energi, jiwa dan segala sesuatu lainnya menyatu sebagai satu kali dan meluncurkan serangan paling kuat. Dia benar-benar bisa memastikan bahwa serangannya sebelumnya cukup untuk menyaingi Hyper Douluo. Sejak basis budidayanya meningkat, dia tidak pernah mencurahkan semua upayanya untuk meluncurkan serangan seperti sekarang. Dia tidak bisa menahan perasaan luar biasa. Rasanya seolah-olah dia telah membuang segala sesuatu di tubuhnya ketika dia memasukkan tubuh, pikiran, dan hatinya ke dalam ini. Selain itu, dia sekarang dapat memahami tingkat kemampuannya dengan cara yang lebih mendalam ketika tubuhnya berada di bawah kondisi pamungkas. Dia bisa memahami transformasi kemampuannya dengan cara yang lebih mendalam dan sekarang bisa mencari gaya aplikasi yang lebih baik. Meskipun skill fusi suci tidak membahayakannya sebelumnya, tetapi itu menerangi dirinya. Tidak ada keraguan bahwa jiwa bela diri malaikat suci dapat meluncurkan keterampilan fusion suci karena kekhasan jiwa bela diri itu sendiri. Jiwa Kaisar Blue Silver Kaisar Wu Lintang tidak mampu melakukan hal ini tentu saja, namun Blood Dragon King Bloodline-nya dilengkapi dengan kekhasannya juga, jadi bisakah ia menarik referensi dari Holy Fusion Skill ke tingkat tertentu? Dia bisa tahu dari kondisi Yue Zhengyu bahwa Holy Fusion Skill adalah kemampuan yang sangat melelahkan tubuh. Di sisi lain, Tang Wulin memiliki paling sedikit rasa takut membebani tubuhnya sendiri. Siapa lagi yang bisa menang atas dirinya dalam persaingan kapasitas tubuh? Kemampuan serangannya tentu akan lebih kuat jika dia mengenakan armor tempurnya sebelumnya. Teknik tombak yang dia gunakan pasti yang terbaik yang pernah dia lakukan selama sejarah. Long Yaiwei menarik telapak tangannya dan mengangguk ke arah Tang Wulin. Kamu mampu menahan skill fusi suci. Mengesankan. Yue Zhengyu tidak punya mood untuk membandingkan dirinya dengan Tang Wulin lagi. Dia berkata dengan ekspresi sedih, kamu bukan manusia, kamu pasti bukan manusia. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Tang Wulin tersenyum lembut. Dia kemudian dengan hormat membungkuk memberi hormat kepada Long Yaiwei. Terima kasih, Penatua Panjang. Sama-sama, Pavilion Master. Wanita tua ini senang melihat kemampuan seperti itu. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semua orang diberhentikan. Silakan berkultivasi sendiri. Long Yaiwei berkata dan pergi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Wulin menatap sosok Light Dark Douluo yang pergi saat dia menghela nafas dalam hatinya. Penatua Long benar-benar akan mengampuni upaya untuk membantu Tang Wulin mencapai tujuannya. Yang lain tidak tahu tetapi bagaimana Tang Wulin tidak menyadarinya. Langkah setengah panjang Long Yaiwei yang jatuh kembali bukan merupakan hasil dari serangannya, tetapi dia mundur sendiri. Orang harus tahu bahwa Light Dark Douluo memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan kontrol atas pertahanan seluruh gimnasium pada saat itu untuk mencegah energi bocor, jadi bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan serangan Tang Wulin. Pada saat serangannya bertabrakan dengan Long Yaiwei, Tang Wulin merasa seolah-olah dia sedang menghadapi inti dari seluruh langit dan bumi. Jika seseorang menggambarkan Tang Wulin setinggi 100 meter pada saat itu, maka Long Yaiwei merasa seperti jurang maut dalam perasaannya. Long Yaiwei bisa dengan mudah menahan serangan Tang Wulin terlepas dari seberapa ganas dan kejamnya itu. Ini bukan lagi masalah sederhana dari kemampuan seseorang tetapi itu sepenuhnya karena perbedaan tingkat. Tang Wulin bertanya-tanya seberapa keras dia harus berkultivasi untuk mencapai tingkat Elder Long. Pertempuran hari ini dapat digambarkan sebagai penuh dengan keuntungan. Tidak hanya Tang Wulin terkejut mengetahui kekuatan keterampilan fusion suci Yue Zhengyu, dia juga sepenuhnya melepaskan dirinya selama tabrakan dengan Penatua Panjang. Dia merasa masih harus menempuh jalan panjang di masa depannya. Serangan telapak tangan Long Yaiwei tampak sederhana tetapi itu membuatnya mengerti bahwa ia harus menjaga dirinya sendiri dari kesombongan dan ketidaksabaran sepanjang waktu tidak peduli seberapa cepat ia tumbuh dan bahwa ia perlu berkultivasi lebih keras lagi. Gu Yuena duduk di samping King Dongfeng. Tiba-tiba ada perubahan aneh di matanya. Murid-murid di mata ungu tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal,
karena dia merasa seolah-olah dia mendengar suaranya pada saat itu sebelumnya. Raungan familiar itu dan titik darahnya yang mendidih. Apakah dia sudah maju sejauh ini? Pandangannya segera menjadi sedikit redup. Dia begitu dekat namun begitu jauh karena dia tidak bisa bertemu dengannya sendiri. Dia benar-benar merindukannya. Naer, ini di sini. Dia mendengar suara Qiangu Dongfeng di telinganya. Gu Yuena baru saja pulih dari keterkejutannya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah platform lelang. Sebuah gerobak emas didorong ke platform lelang dengan kain merah menutupi item itu. Warna yang semula menjijikkan tampak sangat serasi di aula elegan pasar lelang yang didekorasi dengan indah. Pelelang tua memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Selanjutnya, kita akan melelang bagian ini yang dapat digambarkan sebagai barang paling penting dalam sejarah pasar lelang kita. Kita sudah mempersiapkannya untuk waktu yang sangat lama untuk itu. Hampir semua tamu terhormat di benua itu memiliki berkumpul di sini di pelelangan kami hari ini. Saya ingin mewakili pasar lelang surga Do untuk berterima kasih kepada semua orang. Saya percaya bahwa semua orang sudah mulai cemas dari penantian. Kita akan segera mulai. Petik 2. Meskipun tamu terhormat kami sudah mempelajari item ini dari berbagai saluran, tetapi sebagai juru lelang Anda, saya masih akan memperkenalkan senjata surgawi ini yang hanya bisa digambarkan sebagai harta karun tertinggi. Saat dia berbicara, ekspresi pelelang menjadi serius. Pencahayaan di aula redup hanya menyisakan aliran cahaya keemasan yang menerangi gerobak di peron. Barang apa yang terletak di bawah kain merah? Lelang akan mempertahankan kerahasiaan mengenai sumber item ini. Namun, kita dapat mengatakan bahwa keberadaannya cukup untuk mempengaruhi masa depan. Ini bukan sepotong harta surga dan bumi, juga bukan sepotong logam langka, tetapi itu adalah item bahwa tidak ada orang lain yang tahu sejak asalnya saat itu. Kami telah memberinya nama dan dikenal sebagai Ice God Heart. Petik 2. Pelelang tiba-tiba melepaskan kain merah di sisinya saat dia berbicara. Pada saat yang tepat ketika dia melepas kain merah, tatapan semua orang tertarik dengan benda di bawahnya. Semua orang bingung. Itu adalah kotak kaca dan tidak ada cara untuk mengetahui bahan dari gelas itu dibuat. Item seperti permata ditempatkan di dalamnya. Itu tentang ukuran buah lengkeng dalam bentuk tetesan air. Ada banyak permukaan halus di permukaannya dan warnanya biru es. Meskipun ukurannya tidak dianggap besar, tetapi ketika sinar cahaya keemasan meneranginya, itu memantulkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah warna menjadi biru es. Sinar biru es yang mempesona berubah menjadi aliran sinar seperti laser di udara dan tersebar di seluruh platform lelang. Hanya dengan memandangi pembiasan cahaya, itu membuat seseorang merasa kedinginan di seluruh tubuh mereka. Meskipun itu terlihat seperti berlian sederhana, saya percaya bahwa tamu terhormat kami dapat melihat betapa luar biasanya itu. 9 judul Douluos telah mengorbankan hidup mereka sampai sekarang untuk memperolehnya. Kami telah dengan cermat memverifikasi poin ini. Saya percaya bahwa kehormatan kami adalah kehormatan, para tamu dapat mengetahui beberapa fungsinya dari namanya. Ya, kemampuannya sangat dingin. Petik 2. Kami telah memeriksa dengan perangkat kami bahwa suhu yang mengelilingi Ice God Heart dipertahankan pada -200 hingga -237 derajat Celcius setiap saat. Dengan kata lain, suhunya dimoderasi di sekitar nol mutlak. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa itu adalah inti dari dingin dan seharusnya berasal dari Tule. Di sisi lain, kami telah menemukan jumlah energi yang dikandungnya setelah pemeriksaan yang cermat. Kandungan energinya adalah tentang intensitas energi yang dihasilkan di pusat, dari ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 atau peringkat 10. Petik 2. Bab 1193 banding 1193. Tidak hanya itu, energi dari Ice God Heart adalah murni. Ini adalah bentuk atribut es paling murni. Beberapa dari 9 judul Douluos mati bergulat untuk itu, dan ada juga 3 yang meninggal karena arus dingin yang menyerang hati mereka setelah bersentuhan dengan itu. Petik 2. Jadi, faktanya tetap bahwa tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya atau energinya sampai hari ini. Namun, kami berani memprediksi bahwa, secara keseluruhan dari sejarah manusia, itu akan menjadi salah satu bahan inti terbaik untuk menghasilkan God Killer keempat, peringkat amunisi jiwa tetap. Petik 2. Seluruh pasar lelang segera pecah dengan suara keras setelah mendengar kata-kata itu.
Teror amunisi jiwa tetap God Killer Rank sudah terbukti ketika semua kota Shrek diratakan oleh mereka berdua. Ada begitu banyak pusat kekuatan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, namun mereka tidak mampu menghentikan kekuatan menakutkan mereka. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana mengerikan Ice Heart hati akan ketika digunakan. Gunakan itu untuk membuat inti dari amunisi jiwa tetap berperingkat God Killer lainnya. Kata-katanya terdengar cukup menarik. Orang-orang yang diizinkan memasuki pasar lelang hari ini adalah semua elit dari masing-masing kekuatan besar. Mereka adalah para pakar di depan waktu mereka atau mereka mewakili faksi para pemain utama. Mereka semua memahami pentingnya memiliki amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu akan menjadi ancaman besar yang sangat penting secara strategis. Qiangu Dongfeng mendengarkan perkenalan karismatik pelelang saat bibirnya tersenyum tipis. Jika pemilik sebenarnya di belakang Heaven Do Auction Market telah menghindari memprovokasi militer, maka Qiangu Dongfeng tidak perlu datang dan menawar untuk Ice God Heart secara pribadi. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia bahkan menyadari beberapa kisah yang tak terhitung yang tidak akan pernah dibicarakan oleh juru lelang. The Ice God Heart sudah diteliti oleh militer dan pemerintah federal berkali-kali. Juru lelang itu benar. Itu benar-benar cocok untuk digunakan sebagai inti amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Namun demikian, itu tampaknya mustahil dilakukan karena, suhunya tidak hanya sangat rendah, tetapi juga tidak akan bercampur dengan bentuk energi lainnya. Tidak mungkin seseorang dapat memanfaatkan energi di dalam melalui penggunaan perangkat jiwa atau sirkuit jiwa. Mengingat itu, Ice God Heart tidak pernah mungkin muncul di pasar lelang. Tentu saja, karena Qiangu Dongfeng ada di sini, dia datang untuk itu, jadi dia secara alami menyadari tujuan sebenarnya. Pada titik ini, dia melirik Gu Yuena di sampingnya saat bibirnya tersenyum tipis. Pengantar juru lelang akan segera berakhir. Terlepas dari apakah Ice God Heart dapat digunakan, ada satu hal yang tidak dapat diragukan lagi, itu adalah item atribut S yang pastinya memiliki standar senjata dewa. Baiklah, kita akan segera memulai pelelangan. Harga awal adalah 5 miliar koin federasi. Setiap penawaran harus tidak lebih rendah dari 1 miliar koin federasi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jumlah yang sangat besar. Sudah lama sekali sejak federasi melelang sesuatu dengan harga seperti itu. Selain itu, masih belum ada konfirmasi apakah Ice God Heart adalah senjata surgawi yang asli. Jika itu benar-benar senjata surgawi, maka orang tidak mungkin menjualnya. Tujuan pasar lelang untuk melakukan itu adalah untuk menarik tawaran dari semua kekuatan besar sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menggunakan Ice God Heart. Apakah itu untuk membuat amunisi Soul tetap peringkat God Killer atau untuk tujuan lain, selama item itu dapat digunakan, nilainya akan jauh melebihi harga lelang. Para tamu terhormat, kami dapat memulai penawaran, kata juru lelang dengan senyum di wajahnya. Namun, hanya ada keheningan yang canggung setelah dia mengakhiri pidatonya. Tidak ada yang mengajukan tawaran karena pandangan semua orang terpaku pada Ice God Heart pada platform lelang. 5 miliar koin federasi bukan berarti sedikit sekali. Bahkan bagi banyak kekuatan besar, tidaklah mudah untuk memobilisasi uang tunai dalam jumlah besar. Pelelang tidak terburu-buru karena barang bermutu tinggi itu tidak seharusnya dilelang dengan mudah. Harga itu tidak dianggap tinggi mengingat energi yang terkandung dalam Ice God Heart. Itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika tidak ada yang mengajukan penawaran untuk itu pada akhirnya. Atasannya tidak memaksanya melelang barang itu. Butuh 3 menit penuh sebelum dia mengingatkan semua orang sekali lagi. Para tamu terhormat, kami dapat mulai menawar. 5,1 miliar. Kali ini, seseorang dari kerumunan mulai menawar. Itu adalah penawar yang duduk di sudut yang gelap di sebelah kiri. Tentu, 5,1 miliar. Lelang segera menjadi bersemangat ketika dia mendengar seseorang memanggil penawaran. Dia menjawab sekaligus. 5,2 miliar. Tawaran lain diusulkan. Langkah paling penting setelah memperoleh Ice God Heart adalah melakukan penelitian untuk mempelajari fungsi dan metode penerapannya. Seperti Qiangu Dongfeng, sebagian besar penawar di sini hari ini sadar bahwa militer belum memecahkan misteri jantung Dewa Es, tetapi mereka masih berharap untuk membawanya kembali untuk menjalani serangkaian studi. Qiangu Dongfeng benar. Jika seseorang mengetahui metode aplikasi untuk Ice God Heart, itu masih dianggap layak untuk membayar bahkan triliunan.
Senjata surgawi bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara teratur. Qiangu Dongfeng tidak terburu-buru untuk menawar, tetapi dia menyaksikan dengan mata dingin ketika yang lain berjuang untuk itu. Tentu saja, menawar barang yang sangat berharga itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti semua orang. Ada sekelompok kecil orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Hanya perwakilan dari 4 klan yang menawar. Harga terus naik dan segera melampaui 6 miliar koin federasi. Harga itu dianggap tidak terlalu tinggi mengingat energi yang terkandung dalam Ice God Heart. Namun, peserta lelang yang berpartisipasi tidak terlalu antusias karena faktanya adalah tidak ada yang tahu bagaimana memanfaatkan energi itu. Juru lelang mengutip tawaran itu sementara dia terus menguraikan berbagai kualitas hati Dewa Es. Dia telah menyebutkan sesuatu tentang bagaimana memiliki jantung akan membiarkan apapun tetap bebas pembusukan selama 1.000.000 tahun. Bibir Qiangu Dongfeng melengkung menjadi senyum. Kami tidak membeli peti mati. Apa tujuan menjadi bebas dari pembusukan selama 1.000.000 tahun? Petik 2. Tatapan Gu Yuena tenang, seolah-olah jantung Dewa Es itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, dia datang ke sini dengan Qiangu Dongfeng hari ini karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menggunakan Ice God Heart untuk mengendalikan keadaan pikirannya sehingga dia bisa menembus ke level spiritual domain roh dalam periode waktu terpendek. Jiwa bela dirinya adalah kontrol unsur yang memungkinkannya untuk memerintah segala macam elemen secara bersamaan. Pentingnya kekuatan spiritual lebih penting baginya daripada guru jiwa lainnya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya akan menentukan kecepatan dia bisa meningkatkan basis kultivasinya. Meskipun dia adalah murid dari Heavenly Phoenix Douluo, kehadirannya dihargai oleh Qiangu Dongfeng sejak dia lulus ujian cadangan roh dengan mudah. Dia terlalu muda. Pada usia hanya 21 tahun, basis budidayanya telah menembus 8 cincin. Dia benar-benar masa depan pagoda roh. Lebih penting lagi, pagoda roh saat ini diberdayakan karena penelitian Gu Yuena. 1 bulan yang lalu, mengingat kontribusi Gu Yuena untuk spirit pagoda, Qiangu Dongfeng melakukan yang terbaik untuk mengesampingkan semua keberatan dan menempatkannya sebagai salah satu dari 4 roh besar pagoda roh, meskipun dia belum mencapai pangkat judul Douluo. Ini membuatnya menjadi roh termuda dalam sejarah pagoda roh. Qiangu Dongfeng pernah bertanya pada Gu Yuena tentang bagaimana ia bisa memberi hadiah kepadanya, mengingat bahwa penelitiannya benar-benar sangat penting. Bagaimana dia tidak bisa mengikat Gu Yuena ketika dia sangat berbakat dengan bakat alami. Selain itu, Qiangu Dongfeng berharap penelitiannya akan maju lebih jauh. Jika itu masalahnya, dia pasti akan bisa lebih dekat ke tujuannya. Pada waktunya, Qiangu Dongfeng percaya bahwa dia tidak hanya akan dapat mengendalikan Douluo Benua, tetapi benua bintang Luo dan benua Do Spirit juga akan berada di bawah kendali pagoda roh asalkan tidak ada yang menghalangi. Kemudian, dia bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mendapatkan kendali atas seluruh planet Douluo. Jadi, di mata Qiangu Dongfeng, Gu Yuena jelas merupakan harta paling berharga di seluruh pagoda roh. Dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Pada awalnya, Gu Yuena tidak memiliki permintaan khusus sampai Qiangu Dongfeng memberitahunya tentang lelang pasar lelang baru-baru ini. Selain itu, dia menarik perhatiannya ketika dia bercerita tentang Ice God Heart. Meskipun dia hanya melihatnya di foto, Gu Yuena dengan cepat memberitahu Qiangu Dongfeng bahwa dia harus mendapatkan Ice God Heart. Dengan itu, dia bisa membuat terobosan ke level spiritual spirit domain dan sebagai hasilnya, dia bisa dipromosikan ke titel Douluo dalam setahun. Bab 1194. Setelah mengetahui hal ini, Qiangu Dongfeng segera sangat gembira dan dia membawa Gu Yuena ke pelelangan sekaligus. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tentu saja, dengan motif mementingkan diri sendiri, dia tidak menyia-nyiakan usaha dalam membudidayakan Gu Yuena sedemikian rupa. Selain Gu Yuena, dari 4 roh besar pagoda roh, roh termuda kedua bernama Qiangu Zhangting dan dia juga cucunya. Dia berusia 31 tahun ini dan gelar Douluo. Qiangu Zhangting dapat digambarkan sebagai bakat paling menonjol dari klan Qiangu dalam beberapa tahun terakhir. Qiangu Dongfeng juga berupaya keras membudidayakannya sebagai penggantinya. Sejak klan Qiangu telah mengambil posisi penting dan berkembang selama bertahun-tahun, sistem pemilihan spirit pagoda hanya ada dalam nama. Itu sepenuhnya berada dalam kendali klan Qiangu.
Sebagai cucu tertua Qiangu Dongfeng, Qiangu Zhangting telah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Sebenarnya, Qiangu Zhangting benar-benar luar biasa. Dia telah menunjukkan kemampuan alami manusia supernya. Dia berhasil menjadi gelar Douluo pada usia 28 tahun dan kemudian dipromosikan menjadi salah satu dari 4 roh besar Pagoda Roh. Sudah 3 tahun sejak itu. Qiangu Zhangting belum pernah menikah karena dia memusatkan seluruh energinya pada kultivasi. Sampai tahun itu juga ketika dia bertemu Gu Yuena, 18 tahun saat itu, dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Secara alami, Qiangu Dongfeng mencoba untuk mencocokkan mereka, tetapi dia dihentikan oleh Leng Yaozu dengan alasan Gu Yuena masih muda. Di sisi lain, setelah promosi Gu Yuena yang luar biasa menjadi spiriter, Qiangu Dongfeng melihatnya sebagai cucu mertua terbaik tanpa pertanyaan dan dalam semua aspek, apakah itu status, kemampuan, bakat alami atau penampilannya. Tidak ada yang bisa lebih cocok daripada Gu Yuena. Qiangu Zhangting baru-baru ini keluar dari kultivasinya yang tertutup. Dalam waktu 3 tahun, dia terus maju. Dia baru berusia 31 tahun, tetapi basis budidayanya telah mencapai peringkat keempat. Dia hanya 1 langkah lagi dari menjadi Hyper Douluo dengan dukungan penuh Pagoda Roh di belakangnya. Saat ini, Qiangu Zhangting meletakkan segala sesuatu untuk mengejar Gu Yuena, dengan harapan ia bisa memenangkannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Qiangu Dongfeng menghentikan dirinya dari membantu cucunya? Itulah alasan dia membawa Gu Yuena ke sini hari ini dan bertekad untuk mendapatkan hati Ice God dengan segala cara. Gu Yuena mampu mencapai judul Douluo rank segera. Baik dia dan cucunya akan menjadi pasangan yang serasi, sehingga menjadi pilar yang mendukung seluruh Pagoda Roh selama bertahun-tahun yang akan datang. Qiangu Dongfeng akan merasa bersyukur setiap kali dia memikirkan rencananya. Pada statusnya saat ini, kekayaan tidak lagi penting. Kekuasaan adalah tujuannya. Harapan terbesarnya adalah agar klan Qiangu memiliki penerus dan mungkin menjadi klan besar yang namanya melewati zaman di masa depan. 6,8 miliar terjadi sekali. 6,8 miliar, pergi 2 kali. Suara juru lelang hampir menjadi serak karena berteriak. Harga penawaran untuk Ice God Heart hari ini benar-benar tidak sesuai harapannya. Menurut instruksi atasannya, dia harus berusaha untuk mendorong penawaran melebihi 10 miliar. Namun, siapa yang tahu bahwa penawar akan menawarkan harga yang sangat murah dan tidak terlalu antusias. 7 miliar. Sebuah suara terdengar yang terdengar seperti keputusan kekaisaran untuk juru lelang. Qiangu Dongfeng mengangkat dayung bernomor 1 di tangannya dan mengangguk ke arah juru lelang. Adegan itu benar-benar sunyi. Semua peserta memiliki topeng di wajah mereka, tetapi tidak ada keraguan bahwa status dan identitas orang yang memegang dayung nomor 1 jelas mengesankan. 7 miliar pergi sekali. Lelang mulai menghitung mundur setelah menanyakan tawaran yang lebih tinggi sekali lagi. Terlepas dari upayanya memuji produk dengan upaya yang lebih besar, tidak ada lagi tawaran yang diajukan. Ahem, Qiangu Dongfeng terbatuk pelan. Orang-orang lain hanya mendengar batuk lembut, tetapi rasanya seperti guntur di telinga pelelang. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih dan hatinya dipenuhi ketakutan sekaligus. Untuk menjadi juru lelang pasar Heaven Do Auction, dia, tentu saja, bukan orang biasa. Basis kultivasinya agak kuat. Namun demikian, ia merasa seolah batuk ini akan menghancurkan jiwanya. 7 miliar pergi 2 kali. 7 miliar 3 kali lipat. Bang! Palu lelang mengetuk. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kehidupan kecilnya. Selain itu, benar-benar tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi. Selamat, tamu nomor 1 yang terhormat. The Ice God Heart adalah milikmu. Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata kepada Gu Yuena di sisinya, Naer, aku akan melindungimu dengan Yaozu ketika kita kembali, sehingga kamu dapat melanjutkan kultivasi kamu. Aku mengucapkan selamat sebelumnya kamu telah menerobos ke Spirit Domain. Terima kasih, Pagoda Master. Gu Yuena mengangguk pada Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng tersenyum. Yang ia harapkan lebih dari segalanya adalah Gu Yuena akan memanggilnya sebagai kakek mertua. Hati Dewa Es yang memesona dikirim ke Qiangu Dongfeng dan Gu Yuena. Casing di luar tidak diragukan lagi terbuat dari bahan berkualitas untuk melindungi suhu ultra rendah hati Dewa Es. Di sisi lain, mata Gu Yuena tampak linglung saat dia menatap Ice God Heart. Siluet orang itu muncul di benaknya sekali lagi.
Secara kebetulan, pria yang ada dalam pikiran Gu Yuena juga memiliki kristal di tangannya pada saat yang tepat. Itu juga jernih seperti mata air, tapi tidak dingin. Itu memang kristal Boundless Universe. Yue Zhengyu kembali untuk istirahat. Dia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu setelah menggunakan Holy Fusion Skill karena dia cukup lelah dan sedikit terluka. Tang Wulin juga telah kembali ke kamarnya. Sebelum dia dapat memulai kultivasinya, pikirannya tiba-tiba beralih ke kristal Boundless Universe, yang Penatua Long gambarkan sebagai harta yang menjaga akademi, jadi dia membawanya keluar. Kristal itu dikenal sebagai senjata surgawi, jadi, tentu saja, itu bukan sekadar hal sepele. Namun, efek magis apa yang dimilikinya? Apakah itu benar-benar mampu membawa pemahaman yang lebih besar ke pembangkit tenaga listrik kelas atas? Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali melihatnya ketika ia dibawa ke dunia laut. Rasanya benar-benar luar biasa. Dia merasa energi dan segar seolah-olah seluruh orang dimandikan dalam air pendingin. Pada titik ini, dia telah menatap kristal Boundless Universe untuk waktu yang lama, tetapi dia belum kembali ke keadaan indah itu. Macam apa misteri yang sebenarnya terkandung di dalamnya? Saat ia berpikir, Tang Wulin berusaha untuk memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal universe tanpa batas berharap untuk melihat apakah ini akan membawa perubahan padanya. Perlahan-lahan, dia menanamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dan kristal universe tanpa batas mulai bereaksi. Cahaya biru berkabut muncul dari permukaan kristal. Itu berkembang keluar, membuatnya tampak lebih megah. Namun, tidak ada reaksi selain itu. Bahkan setelah Tang Wulin meningkatkan aliran kekuatan jiwanya, masih belum ada kejadian lain. Aneh, mengapa itu tidak berhasil ketika saya menanamkan kekuatan jiwaku? Petik 1. Sementara itu, dia tiba-tiba bisa mendengar suara di benaknya. Apakah itu perisai alam semesta tanpa batas? Suara itu terdengar agak aneh, namun keakraban dari suara itu mengejutkan Tang Wulin. Tang Tua, Tang Wulin memanggil dalam hatinya. Ya, bukankah suara itu berasal dari Old Tang? Meski begitu, dia terdengar sedikit heran. Terakhir kali dia bertemu Old Tang adalah ketika dia menyerahkan Tousan Accusing Fingers kepadanya. Itu adalah teknik yang sangat tombak yang menempatkan Tang Wulin di jalur yang benar untuk memegang tombak, yang menghasilkan penciptaan King's Path dan Tousan menuduh Fingers sesudahnya saat ia secara bertahap memasuki ranah Spear Soul. Old Tang telah memberitahu Tang Wulin bahwa dia bisa menghubunginya setelah dia selesai mengolah Tousan Accusing Fingers. Namun, setelah begitu banyak terjadi, Tang Wulin belum memanggil Old Tang untuk beberapa waktu. Yang benar adalah bahwa dia telah meningkat pada tingkat sedemikian rupa sehingga dia terlalu sibuk menumbuhkan banyak kemampuan dan telah lupa tentang Old Tang. Jadi kamu berbicara tentang kristal universe tanpa batas? Tanya Tang Wulin dengan bingung. Mengapa Old Tang menyebutnya sebagai Boundless Universe Shield? Old Tang berbicara dengan penuh semangat. Cepat, letakkan di dahi Anda. Cepat, cepat. Tang Wulin tidak pernah merasa Tang Tua begitu bersemangat. Kepercayaannya pada Old Tang mutlak, jadi dia segera menempatkan kristal universe tanpa batas di antara alisnya. Kristal itu dingin, tetapi dia tidak merasakan apa-apa lagi ketika dia menaruhnya di dahinya. Kemudian, tepat ketika Tang Wulin memikirkan apakah alam semesta tanpa batas bisa membawanya ke dunia laut yang luar biasa sekali lagi, segalanya mulai berubah.